Cuma tahu makan, suruh bersihkan toilet. Udah dibersihin. Masa kamu pikir kamu masih tuan muda keluarga Lin? Tunggu. Dengar-dengar kamu dari pasukan Zhenbei. Satu-satunya pembelot itu ya? Aku Lin Feng, tak pernah jadi pembelot. Masih ngotot. Ini baru makanan untuk pengkhianat negara. Haha. Pengkhianatan negara. Kalian sekumpulan badut yang bahkan tak tahu kebenaran. Sok pahlawan keadilan mengejek sekali. Bocah masih tak terima ya. Kakak. Pengkhianat masih berani lancang hajar dia, saudara-saudara. Sekumpulan sampah, ayo bangun. Cepat hajar dia. Bunuh dia. Berhenti. Tangan di kepala, jongkok. Lin Feng, karena kurang bukti. Sekarang dibebaskan sesuai hukum. Keluargamu tunggu di luar. Pengkhianat, semoga mati mengenaskan. Pengkhianat. Sakit. Tentu sakit. Tapi hanya dengan merasakan penghinaan dan rasa sakit ini, aku bisa ingat siapa diriku, apa yang kualami, dan bagaimana aku dimasukkan ke sel gelap. Kak, hanya karena kakek tahu kau berhubungan dengan musuh, kau dorong beliau jatuh dari tangga. Kamu kok teganya kau begini? Bukan aku. Aku udah tahu niatmu tak baik. Kakekmu tahu, setelah keluarga Lin tahu kau tertukar masih menyimpanmu. Kau balas begitu, balas budi negara? Barang ini milik Lin Mo. Kak, dulu saat Raja Zhenbei wajib militer engkau yang pergi gantikan aku. Aku tahu kau menyimpan dendam, tapi kau tak boleh balas dendam seperti ini. Kau hancurkan seluruh keluarga Lin. Aku tidak. Cukup, Lin Feng. Kau curi 18 tahun hidupmu. Dulu kau gantikan dia pergi ke perbatasan utara. Itu hutangmu padanya. Tak disangka, demi balas dendam, kau malah berkhianat dan lukai kakek. Seperti kau, serigala tak tahu balas budi, pantas di penjara. Jemput dia. Ayah, kakak. Aku tak lakukan apa-apa. Masukkan ke sel. Masuk dan perbaiki diri. Kumpulkan semua niat kotormu. Sudah setahun kau di dalam masih tetap begini. Sampai sekarang masih ngambek. Ku beritahu kau buat kesalahan besar. Keluarga Lin kami tidak memutuskan hubungan, masih menjemputmu. Sudah sangat baik. Sudah selesai. Lin Feng, sikapmu bagaimana? Kalau selesai, pergilah. Berdiri. Ku berikan kau naik mobil. Karena kau masih bandel. Ya, pulang jalan kaki sendiri saja. Feng, kok kau sekarang kurus sekali? Dia berbuat hal semacam itu. Sudah untung bisa dibebaskan. Iya, yang penting sudah pulang. Dulu ayah ibu melaporkanmu juga untuk kebaikanmu. Sekarang karena kau sudah kembali, kau harus benar-benar bertobat
dan jadi orang baik. Sikap dan perbuatanku selalu bersih dari hati nurani. Bersih dari hati nurani, kau berkhianat pada negara untuk menutupi bukti kejahatanmu sampai mendorong kakek jatuh dari lantai. Kalau bukan karena mau mencegahku, aku rasa kau bisa berbuat hal yang lebih keterlaluan. Kukatakan sekali lagi, ini bukan perbuatanku. Kakek. Kakek sungguh mau memaksaku. Dasar durhaka. Kau sama sekali tak layak jadi cucuku. Kakek, Kakak. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kakek masih belum sadar. Aku tahu kau kesal, tapi kau tak bisa menyalahkan semuanya padaku, kan? Linmo, apa yang kau lakukan, kau sendiri tahu. Lin Feng, awalnya kukira setelah setahun di dalam kau bisa bertobat dan jadi manusia baru. Rupanya aku terlalu menilai tinggi. Memang bukan keturunan keluarga Lin. Dari akarnya sudah busuk. Cukup. Mulai hari ini bisnis keluarga akan diambil alih Mo. Sedangkan kau memikul noda sebesar itu, tinggal di rumah dengan patuh. Kapan benar-benar menyesal, baru bicara hal lain. Tidak perlu. Aku sudah paham. Mulai hari ini, aku Lin Feng dan keluarga Lin putus semua hubungan. Putus hubungan. Kamu seorang narapidana. Aku tak jijik padamu. Kamu malah tak mengakui kakakmu ini. Kak, jangan marah. Bicara baik-baik. Kita satu keluarga. Tak ada dendam semalaman. Feng, kenapa kamu tak berubah sama sekali? Aku kembali hari ini untuk menjelaskan dengan jelas. Aku dan keluarga Lin tak terkait lagi. Lin Feng, kamu sengaja memuak kami kan? Jangan membujuk lagi. Biar dia pergi. Biar dia pergi. Baru saja hujan. Kenapa tak tahu pakai baju lagi? Kak Iran merawat. Tak ada masalah. Lin Feng, asal kamu mau ganti mau masuk tentara 5 tahun, aku setuju menikahimu. Ini hanya untuk melatihmu. Aku juga tak mau menikah dengan orang yang biasa saja. Iran, aku paham. Tunggu aku. Kalian sedang apa? Linmo tetap adalah kakak iparmu. Bagaimana bisa kau? Jangan sentuh dia, Lin Feng. Aku tak pernah terpikir sekalipun untuk menikahimu. Kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak mati di medan perang? Kupikir asal aku mengalah dan bersabar, aku akan diterima oleh kalian. Tak disangka di mata kalian, aku cuma alat untuk membuka jalan bagi Linmo. Lin Feng, mau punya kakak seperti kau adalah kemalangannya. Kau berhenti. Wajah apa yang kau tunjukkan? Bukankah aku cuma merasa aku memilihmu dan tidak memilihmu? Lin Feng, kau pria dewasa, janganlah bersikap sempit hati seperti ini. Iran, jangan hiraukan dia. Dia cuma orang tak tahu. Terima kasih. Dulu menyuruhnya menggantikan mau ke perbatasan utara. Kan memang ingin memberinya kesempatan belajar. Tak disangka dia malah menyimpan dendam. Kesempatan bagus ini, kan karena takut Linmo celaka. Bukankah karena kalian semua tahu dalam hati, kalian takut Linmo mati sia-sia. Lah, kan kau juga baik-baik saja. Kakek masih punya pengaruh sebelum pensiun. Ditambah usaha keluarga. Kau di perbatasan utara santai saja. Tak perlu maju ke garis depan. Menyuruhmu menggantikan adikmu dapatkan jasa militer. Kau malah berkhianat. Di keluarga Lin kami, bisa punya orang seperti kau pengecut tak punya nyali. Kalau begitu, maka hari ini aku putus hubungan dengan keluarga Lin. Bukannya kalian harusnya senang? Kau anak durhaka. Pergi sekarang juga. Ayah, jangan marah pada orang seperti dia. Yang terpenting sekarang adalah pesta kemenangan malam ini. Benar, walau prestasi Feng kecil, tapi setidaknya dia bisa membantu Mo mendapatkan jabatan. Ya, katanya malam nanti banyak tokoh penting datang. Mereka akan berikan medali secara langsung. Jauh-jauh, cepat hubungi koran. Berita tentang mau ikut pesta kemenangan ini harus disebarluaskan. Biar semua tahu anak keluarga Lin kami betapa hebatnya
Linmo. Nama itu. Bukankah dia hilang setahun lalu, pewaris yang ditunjuk Raja Zhenbei? Hormat pada Ketua Lin. Hormat pada Ketua Lin. Roxue, kenapa kalian datang? Ketua, setelah Anda pergi, tak ada kabar setahun. Kini kami temukan Anda. Raja Zhenbei perintahkan di pesta kemenangan malam ini untuk segera lanjutkan upacara pewarisan Anda. Harap Anda pastikan datang. Pimpin situasi. Upacara penerus Raja Zhenbei. Bagaimana aku bisa lupa ini? Mengganti Linmo di perbatasan utara selama 5 tahun bertugas di sana. Tak terhitung kali aku nyaris meregang nyawa. Semua orang hanya mengenal nama Linmo. Tapi siapa yang tahu Linmo yang sebenarnya hidup enak di rumah? Tenang saja, nanti aku akan datang. Bawahan siap di kota Haicheng. Menunggu perintah Anda. Bisa tinggal di perbatasan utara selama 5 tahun. Anak Linmo ini sungguh luar biasa. Adikku ini sejak kecil sudah paham. Sekarang bisa berjasa membela negara. Sudah bisa diduga. Betul sekali. Kakek keluarga Lin ini dulu juga pernah berjasa. Harimau takkan beranak anjing. Linmo tentu juga sukses. Sebagai penerus keluarga Lin, aku akan mencontoh kakek, mengumpulkan jasa perang untuk membela negara. Lihatlah kesadarannya. Tak seperti anakku yang bandel. Lebih baik tidak usah dibicarakan. Bagaimana dengan kakak Linmo? Dia tadi bersama kami ada sedikit perselisihan, jadi tidak datang. Tidak pantas. Hari ini hari besar adiknya. Masa masih mau bersikeras? Anak ini entah dari mana belajar kelakuan buruk. Ditegur sedikit langsung marah. Kupikir seumur hidupnya akan begitu. Ayah, di depan banyak orang, jangan bahas kakak. Bagaimanapun, dia bukan anak kandung keluarga Lin. Soal perilaku, tentu tak bisa bandingkan dengan Linmo. Nanti bisa cari makan hidup sendiri saja sudah bagus. Tentu saja. Keluarga Lin ke depan mengandalkanmu. Ayah sudah atur. Setelahmu jadi pemimpin, tunangannya dengan Yiran akan ditetapkan. Yakin? Benar Laksamana Lin sendiri? Pasti. Bagus, bagus sekali. Setahun akhirnya kutemukan dia. Aku akan datang sendiri. Lin Feng, pesta kemenangan hari ini penting buatmu. Kalau kau berbuat onar, takkan kumaafkan. Lin Feng, orang sepertimu yang penuh noda, ikut campur buat apa? Jangan-jangan kau masih mau memaksaku menikahimu? Sudah kukatakan berkali-kali padamu, kita tak cocok. Dulu, demi paksa aku gantikanmu ke perbatasan utara. Bukankah kau yang sukarela bilang akan menikahiku? Lin Feng Mo, tubuhnya lemah, dia tak tahan dengan kerasnya pasukan sana. Kuota ini, tak bisakah kau gantikan dia? Yiran, aku. Kalau kau benar cintai aku, gantikanmu ke perbatasan utara. Kalau tidak, jangan salahkan aku memandang rendahmu. Aku gantikan Linmo jaga perbatasan utara 5 tahun. Kini saatnya tebus janji. Kau tak hanya menjauh, tapi juga ambil jasa militerku untuk Linmo. Liu Yiran, kau anggap aku apa? Apa? Lin Feng yang pergi? Gantikan Linmo ke utara? Berarti, Linmo curi jasa? Lin Feng, kau menghancurkanmu. Jangan kira karena kau di utara beberapa tahun, lalu merasa teraniaya. Ini hutangmu padanya. Kau curi 18 tahun hidupmu. Di perbatasan utara, 2 tulang rusukku patah. Kena peluru nyasar dan nyaris tewas berkali-kali. Apakah ini belum cukup lunasi hutang pada keluarga Lin? Omong kosong apa? Ayah sudah minta tolong. Orang-orang di utara mana mungkin benar-benar kirim kau ke depan. Aku tak hanya ke depan. Aku bertempur meski terluka, tanpa tidur 3 hari 3 malam. Ayah, Waktu itu aku sibuk. Urusan ini kuserahkan pada ibumu. Awalnya aku ingin minta tolong untuk Feng, tapi dia pria sejati. Berlatih di perbatasan utara juga baik untuknya. Jadi aku
Feng Yai, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Coba pikir, berapa banyak orang yang ingin ke perbatasan utara susah didapat. Jangan salahkan ibu, apalagi Mo. Bagaimana bisa? Maksudmu, apakah keluarga Lin benar-benar tidak memberi Lin Feng perlindungan sama sekali? Sekarang kau tahu. Aku dibuang kalian ke perbatasan utara selama 5 tahun. Kalian pernah tanya nasibku? Sekalipun tidak. Kalau susah, katakan pada kami. Apa kami akan tegar mengabaikanmu? Tidak mungkin. Sudah kubilang. Aku terluka parah. Butuh transfusi darah. Tapi kalian peduli? Clem, cepat. Cepat. Komandan Lin, golongan darah langka. Golongan darah langka. Stok darah tidak cukup untuk transfusi. Keluarga Lin sedang berkunjung di Pangkalan Utara. Hubungi mereka, minta donor darah. Siap. Mo, tunggu Lin Feng pulang dari perang. Ayah akan urus mutasi kamu ke sini, jadi orang. Terima kasih, Ayah. Halo, Keluarga Lin Mo, keadaannya gawat. Kami butuh. Lin Feng. Kau cari orang buat sandiwara di depan kami. Ada gunanya? Halo, halo. Jasa yang kubeli dengan nyawa. Kalian seenaknya tempelkan ke kepala Linmo. Biar dia langsung naik pangkat. Tapi aku dipenjara dengan tuduhan palsu. Memangnya aku yang berhutang pada keluarga Lin atau justru keluarga Lin yang berhutang padaku? Kakak, jangan macam-macam. Aku tahu ini. Kau benci aku kembali ke keluarga Lin dan merebut segalanya darimu. Tapi tindakanmu ini akan menghancurkan keluarga Lin. Tak disangka jasa Linmo ternyata didapat dengan cara seperti ini. Kalau dipikir-pikir, anggota keluarga Lin ini sungguh keterlaluan. Buat apa berteriak-teriak begitu keras? Jasa macam apa sih yang bisa berguna secara nyata? Iya, Feng. Adikmu itu berbeda denganmu. Dia sedang berada di titik penting hidupnya. Dia butuh hal ini untuk naik. Buat apa dipermasalahkan? Mo adalah adikmu. Kalau kau berikan jasa itu padanya, kenapa? Kalian kan satu keluarga. Kalau dia sukses, masa dia lupa padamu? Cuma minta kau berikan jasa kosong ini ke adikmu. Kau malah bikin semua orang tahu. Seperti anjing gila menggigit keluarga sendiri. Keluarga Lin kami, bagaimana bisa punya orang tak tahu terima kasih seperti kau? Ibu Feng tahu kamu di perbatasan utara menderita sedikit ketidakadilan, tapi itu bukan karena kamu sendiri tidak berguna. Lagi pula, pada dirimu membawa noda, kamu pernah dipenjara. Lebih baik pergi ke perbatasan utara berkeliaran 2 tahun setelah pensiun jadi satpam, setidaknya ada makanan. Lin Feng, mengapa kamu selalu menargetkan Mo karena aku? Bagaimana kamu bisa mengerti masalah perasaan tidak bisa dipaksakan? Iran, kamu lupakan dia setelah dari perbatasan utara kembali dan melakukan apa pengkhianatan negara dan menyakiti kakek. Dengan sifatnya seperti ini, sifat egois dan mementingkan diri sendiri di medan perang bisa memiliki apa prestasi-prestasimu itu tidak bisa diberikan kepadamu. Jangan lupa, dialah adik kandungku. Dia nanti akan melakukan hal-hal besar. Kakak, tenang saja. Aku pasti tidak akan lupa segala yang kamu berikan untuk keluarga Lin. Ya, Linmo lah yang pewaris keluarga Lin. Linmo lah yang adalah adik kandungmu. Baik, karena kalian begitu menginginkan prestasiku, maka aku akan memberikannya kepada Linmo. Feng, kalau dari dulu begitu, bukankah sudah benar? Lagi pula kita satu keluarga. Aku bersedia memberikan. Tapi apakah kalian yakin Linmo dia bisa menanggungnya? Kakak, apa yang kau bicarakan ini? Aku juga seorang pria sejati sepenuhnya. Mendapatkan jasa di medan perang bukanlah hal yang luar biasa. Apa yang tak bisa kutanggung? Sifatmu jauh lebih baik daripadamu. Mengapa tak bisa ditanggung? Justru dirimu, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain tenaga, apalagi yang kau punya? Menurutku, kau cuma tak rela kehilangan reputasi kosong itu. Sudah lama aku menyuruh orang menyelidiki. Selama bertahun-tahun di pasukan, rekam jejakmu bersih tanpa noda. Jangan bicara tentang jasa besar. Bahkan penghargaan pun hampir tak ada. Yang disebut jasa itu hanyalah hasilmu menganggur di perbatasan utara. Bahkan sebagai hiasan riwayat hidup, untuk membuka jalan bagi adikmu, aku masih merasa memalukan. Keluarga Lin demi Linmo sampai menyuruh orang menyelidikiku di perbatasan utara yang berbahaya. Tapi tentang lukaku di perbatasan utara, kau sama sekali tak tahu. Lin Feng, aku tak menyangka kau adalah orang yang pengecut seperti ini. Jika saat itu di perbatasan utara kau meraih sedikit saja, bahkan sedikit saja jasa militer, aku tak akan memilihmu. Sayang sekali, kau benar-benar mengecewakanku. Ibu Feng tahu kau enggan memberikannya, tapi jasa kecil itu sebenarnya tak berarti apa-apa. Diberikan kepadamu pun dimanfaatkan dengan baik. Lagi pula di tubuhmu ada noda hitam. Kau pernah dipenjara. Mo, dia berbeda denganmu. Dia masih muda. Jalan yang akan dia tempuh masih panjang.
Lin Feng, jangan salahkan aku membatalkan pertunangan. Seperti orang sepertimu, berpikiran sempit, pengkhianat negara. Siapa yang berani menikahimu? Berbagi ranjang denganmu? Astaga, bukankah ini Nona Li Binglan yang bertugas memeriksa jasa khusus? Wanita itu sepertinya pernah kulihat di berita. Itu Nona Qin Yu, Kepala Departemen Strategi Internasional. Yang itu, Kepala Departemen Intelijen Internasional Zhang Yan. Yang paling depan, Zhao Gang, yang sudah lama pensiun. Upacara pewarisan jabatan Komandan Lin ditetapkan di sini. Sayang, aku ingat kau mengajukan untuk Mo bukan posisi remaja kan? Kenapa mereka semua memanggilnya Komandan Lin? Pasti atasan tajam matanya, menyukai Mo kita, memberi tugas penting. Mo, cepatlah maju menyapa. Oh, para tuan-tuan telah datang dari jauh. Selamat datang. Tak kusangka Raja Zhenbai sangat menghargai hingga menunjukku sebagai kepala. Sebenarnya aku agak... Di sini ada hakmu untuk bicara. Minggir. Hormat pada Kepala Lin. Tunggu, Komandan, apa kau keliru? Lin Feng adalah anak buangan keluarga Lin. Dia pernah dihukum penjara karena pengkhianatan. Bagaimana bisa berjasa di perbatasan utara? Bahkan dihargai Raja Zhenbai. Nama Kepala Lin kapan berubah jadi Lin Feng? Komandan, orang yang kau cari adalah adikku Lin Mo, kan? Apa? Dia Lin Mo? Benar, adikku Lin Mo rendah hati dan baik hati. Hari ini untuk memverifikasi jasa meneruskan kejayaan perbatasan utara, seharusnya dipimpin adikku Lin Mo. Sedangkan dia, bukankah hanya pengkhianat baru keluar penjara? Berdasarkan apa? Lin Feng di perbatasan utara 5 tahun selalu memakai namaku. Bahkan jika dia benar berjasa, itu akan tercatat atas namaku. Kakak, sudahlah. Jasa diberikan pada siapapun sama. Yang penting keluarga kita mendapat kehormatan cukup. Bodoh mana bisa sama. Kakakmu itu kan pernah punya catatan kriminal. Kalau dia yang dapat penghargaan, bukankah itu akan mengecewakan prajurit perbatasan utara? Mo, kamu terlalu baik hati, terlalu tidak tahu memperjuangkan hak. Komandan, karena Raja Zhenbai sudah menunjuk adikku, Lin Mo, sebagai penerus, mohon segera mulai upacara pewarisan. Bawahan Zhang Yan, Zhao Gang menghadap penerus muda. Bangunlah semua. Apa yang kalian lakukan? Akulah Lin Mo. Tempat yang mulia, orang yang Anda cari ada di sini. Dia kan cuma seorang pengkhianat negara. Kenapa kalian semua menyembah dia? Komandan Lin berjaga di perbatasan utara, menumpas musuh tak terhitung. Mana ada pengkhianatan? Sedangkan kamu, kulit halus badan lembut, mungkin angin pasir perbatasan utara saja belum pernah lihat. Berani-beraninya di sini bicara sembarangan soal jasa. Komandan Lin, ini hadiah dari 4 Departemen Perbatasan Utara untukmu. Bukankah ini pedang polu yang dihadiahkan Raja Negara sebelum komandan pensiun? Konon pedang ini telah meneguk darah 7 pemimpin musuh. Hanya diberikan kepada Panglima terperkasa di perbatasan utara. Dan itu juga bukankah itu negara lembaga negara yang dulu dibawa pulang dari luar negeri oleh Raja Zhenbai? Tak mungkin, mustahil sekali. Lin Feng tak pernah terlibat di medan perang. Mana ada kesempatan mendapat jasa militer? Pasti ada yang tidak beres di sini. Benar, jasa-jasa ini pasti didapat Lin Feng dengan cara tidak sah. Mungkin saja dialah yang mencuri jasa orang lain. Feng, meski kau tak mau serahkan jasamu untuk adikmu, tapi kau tak perlu main curang mencuri jasa orang lain. Lin Feng, kau benar-benar tak pernah berubah. Cepat jelaskan pada keempat petinggi ini, perjelas semuanya. Jasa-jasa ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, setelah diselidiki, bagaimana jika mau ikut terseret? Bangsat, kau meragukan utusan ini, meragukan Raja Zhenbai. Walau aku sudah mundur bertahun-tahun, tapi
Nona Li Binglan, Nona Qing Yujo yang ketiganya pernah ikut Komandan Lin ke medan perang membasmi musuh. Jika bukan karena Komandan Lin dengan kekuatannya sendiri menahan serangan dari perbatasan utara, ratusan ribu musuh negara Hua mana mungkin punya kedamaian seperti sekarang. Sedangkan kalian tak tinggal di rumah menikmati ketenangan, malah di sini memfitnah pahlawan. Apa maksud kalian sebenarnya? Utusan ini punya urusan penting hari ini. Untuk sementara tak akan menuntut dosa fitnahan kalian. Tuan Lin, silakan maju untuk menerima token jasa yang diberikan secara pribadi oleh Raja Zhenbei. Feng berhenti. Feng, ibu tidak menyangka kau bisa berjasa. Ibu bangga padamu. Tapi kakak laki-laki itu seperti ayah. Kau harus banyak membantu adikmu. Jangan biarkan orang lain menertawakan keluarga Lin. Lebih baik serahkan jabatanmu sekarang kepadanya. Lagi pula adikmu lebih hebat. Dia tak mudah salah. Ibumu benar. Kau dibesarkan keluarga Lin. Sekarang kau berprestasi. Keluarga Lin ikut bangga. Asal kau tenang. Dukungmu, besarkan keluarga Lin. Hal di masa lalu bisa kuampuni. Lin Feng, kau hanya beruntung. Dapat perhatian orang penting. Bicara soal kemampuan, bisakah kau lawanmu? Cepat serahkan jabatan kepadamu, agar tak membawa masalah untuk keluarga Lin. Tolong pahami, aku dan keluarga Lin sudah putus hubungan. Lin Feng, jangan cari gara-gara. Orang tuamu sudah menyerah. Mau apa lagi? Keluarga Lin sudah membesarkanmu 18 tahun begitu saja. Sekarang sudah punya kemampuan, tidak memikirkan membalas budi orang tua, malah mau putus hubungan dengan mereka. Masih pantas disebut manusia? Sejak kalian memaksaku menyerahkan jasa memfitnahku berkhianat, ingin menghancurkan diriku sepenuhnya, kalian tidak layak lagi jadi keluargaku. Komandan Lin, Anda di perbatasan utara berulang kali berjasa besar. Berkali-kali menyusup ke belakang musuh untuk kemenangan perang perbatasan utara, memberikan kontribusi besar. Saya mewakili rakyat negara Hua mengucapkan terima kasih tulus. Perhatikan semua. Ini adalah token Raja Zhenbei. Komandan Lin, mulai sekarang perbatasan utara diserahkan pada Anda. Mungkin belum banyak yang tahu. Kamarad Lin Feng terpilih sebagai penerus Raja Zhenbei melewati banyak ujian hidup mati. Saya baca laporan pertempurannya sendirian meledakkan gudang amunisi musuh. Terjebak di gunung salju 7 hari 7 malam. Terluka parah, masih bisa bantu rekan mundur dengan aman. Dia berkali-kali bangkit dari tumpukan mayat. Mengandalkan apa? Mengandalkan tekad baja dan loyalitas tulus pada negara dan rakyat. Manusia saat terjepit di hati harus ada harapan. Seseorang yang dirindukan. Jenderal Lin, Anda bisa selamat berulang kali. Pasti ada seseorang yang tak bisa ditinggalkan. Ingin berterima kasih, kan? Orang yang ingin Feng ucapkan terima kasih pasti keluarga kita. Dia pasti berpikir, pulang untuk merawat kita, baru bisa bertahan. Lin Feng selalu mencintaiku dalam-dalam. Sayangnya, aku sudah punyamu. Pertama, saya ingin berterima kasih pada negara atas kehormatan ini. Kedua, terima kasih pada rekan seperjuangan di medan perang yang bersama saya menghadapi maut. Medali ini bukan milik saya sendiri. Ini milik semua prajurit yang bertempur bersamaku, bahkan yang selamanya tertinggal di garis depan. Yang menopangku bertahan bukanlah urusan pribadi, bukan dendam atau cinta. Bukan juga kasih sayang keluarga kecil, tapi keyakinan membela negara dan tekad mempertahankan setiap jengkal tanah.
Feng ini dapat penghargaan besar, tapi ibunya sendiri sama sekali tak disebut. Sia-sia aku membesarkannya. Omong kosong anak kurang ajar. Ingin mengatur negara, harus bisa mengatur keluarga dulu. Tanpa kami, mana ada dia bicara muluk-muluk soal negara. Tapi ayahnya sendiri tak disebut. Sungguh munafik. Ayah ibu, sudah kukatakan Lin Feng itu orangnya tidak baik. Bahkan rasa terima kasih yang paling dasar saja tak punya. Prestasi kecil apa artinya? Lin Feng, jelaskan. Apa maksud ucapanmu tadi, aku dan orang tua? Apakah tak lebih penting dari orang asing yang kau kenal di perbatasan utara? Kau pikir kau sekarang ini pahlawan, meremehkan keluarga sendiri? Tanpa aku dan ibumu, bisakah kau tumbuh besar? Bisakah kau jadi tentara? Kakak, ucapanmu sungguh tak pantas. Tadi Menteri Zhao bilang orang yang dikhawatirkan bukankah ayah dan ibu. Kau bahkan tak menyebut mereka. Dan Kak Iran menantimu 5 tahun. Tindakanmu ini, apakah pantas untuknya? Aku jaga perbatasan utara 5 tahun. Dia ingkar janji nikah, bermain api denganmu. Siapa yang bersalah? Kau, Lin Feng, perhatikan sikapmu. Jika kau masih mau kembali ke keluarga Lin, sekarang minta maaf pada ayah ibu dan pada Yiran. Kalau tidak, seumur hidup aku tak akan akui kau adikku. Kak Zhao, sudahlah. Orang seperti dia bahkan tak setara dengan kelingking Mo. Meski dia minta maaf padaku, tak ada gunanya. Aku lebih baik mati daripada menikahinya. Kau tak mau menikah, banyak yang mau. Kau tak mau menikah, banyak yang mau. Siapa kamu lagi? Kakakku menghukum keluarga, bukan urusanmu. Beranikah kamu menyela? Kamu berani memukul adikku? Kamu mau apa? Apakah kamu masih mau memukul orang? Kehormatan pasukan perbatasan utara. Mana boleh kalian orang hina mencemari. Hanya prajurit rendahan. Berani bicara sembarangan di keluarga Lin. Tahukah kamu, Tuan Lin keluarga kami, dulu kerjanya apa? Serang, hajar mereka biar sadar. Tunggu. Memukul warga baik di siang bolong. Masih ada hukum? Kalian keluarga Lin. Paksa anak angkat ganti anak kandung jadi tentara. 5 tahun diabaikan. Dia pulang penuh jasa perang. Kalian malah tak bersyukur. Bahkan dukung si tak berguna ini. Bersama menuduhnya pengkhianatan negara, masukkan dia ke sel gelap. Sangat kejam dan tak tahu diri. Keluarga pembalik fakta. Apa hak kalian? Bicara aturan denganku di sini. Bicara hukum. Makanya mereka mau biarin Lin Feng tetap tinggal di keluarga Lin, ternyata buat bikin jalan buat anak kandungnya sendiri ya. keluarga Lin jahat banget sih. Walaupun Lin Feng bukan anak kandung, nggak perlu sekejam itu dong. Disuruh gantian masuk tentara. Kalau hal ini sampai dengeran sama Raja Zhenbei, keluarga Lin bisa kena masalah nanti. Jangan asal ngomong. Keluarga Lin nggak pernah berhubungan buruk sama Lin Feng. 5 tahun lalu dia pergi ke perbatasan utara. Itu semua karena dia pengen diakui keluarga, pergi atas nama sendiri. Feng dari kecil memang bandel. Kita juga cuma mau dia ditempa di perbatasan utara. Soalnya pasukan Raja Zhenbei kan terkenal keras disiplinnya. Pasti bisa bikin dia ilin kebiasaan buruknya itu. Betul. Bocah brengsek ini memang tabiatnya susah berubah. Dia malah setelah pulang dari utara, masih berkirim surat rahasia sama negara musuh. Kalau bukan karena aku dan ibumu tegas, masukin kamu ke sel gelap, mungkin sekarang udah terlanjur berbuat salah besar. Mana mungkin bisa dapat perhatian dari Raja Zhenbei. Mo memang tak pernah perang. Tapi di mataku, dia lebih baik dari Lin Feng, si pengecut itu, ribuan kali lipat. Dihargai Raja Zhenbei, lalu kenapa? Siapa tahu dia pakai cara menjijikan untuk tipu Raja Zhenbei. Raja Zhenbei tak seperti kalian, buta hati dan mata. Coba tanya diri sendiri. 5 tahun Lin Feng di perbatasan utara, pernahkah kalian beri dia perhatian sedikit kehangatan? Yang kalian beri cuma dimanfaatkan, dikorbankan, dikhianati. Feng, ibu benar-benar tak tahu kau begitu benci kami. Tapi kami lakukan ini juga untuk kebaikanmu. Sebagai pria sejati, bukankah harus ke perbatasan utara untuk ditempa? Lalu kenapa kalian tak kirim Lin Mo ke sana? Itu beda. Mau fisiknya lemah, ke perbatasan utara dia tak tahan susah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Jadi, aku harus gantikan anakmu untuk menderita dan mati ya? Sudahlah, jangan salahkan kami keras padamu. Lihatlah, aku dan ibumu dihina dan digosipkan orang
kau tak pernah sedikit pun bela kami. Andai mau, pasti sudah maju bela kami. Ini semua memang ada alasannya. Semua ini terjadi karena suatu sebab. Kadang-kadang, coba introspeksi diri sendiri. Hati manusia itu lembut. Kalau kau lebih berbakti, masih tegak orang tuamu menyia-nyiakanmu? Bakti, bertahun-tahun ini apapun yang mereka minta, kulakukan. Hanya karena satu kalimat tidak tega, aku menggantikan Linmo berjaga di perbatasan utara selama 5 tahun. Apakah itu masih kurang, Feng, Nyonya Lin? Harap kau menjaga sopan santun. Aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi. Feng, kau sedang marah, kan? Walaupun kau bukan anak kandung kami, tapi kami telah membesarkanmu 18 tahun. Kebaikan selama 18 tahun ini, mungkinkah kau putuskan begitu saja? Sekejam itu hatimu? Lin Fang, kau mulai berani ya? Belajar mengancam kami dengan cara seperti ini. Kukatakan padamu, keluar dari keluarga Lin, kau bukan siapa-siapa. Kakak, aku tahu kau tidak menyukaiku karena aku kembali ke keluarga Lin, mengambil semua yang menjadi milikmu. Tapi asal kau tidak buat orang tua sedih dan mau kembali, aku rela mengundurkan diri. Kumohon, jangan terus berbuat salah. Mo, Bodoh, tak perlu mengalah dan berkorban. Dia bilang putus hubungan, hanya untuk memaksa aku dan ibunya mengalah. Aku sudah tahu niat liciknya. Lin Feng, kau tak tahu malu. Kau sudah monopoli hidupmu selama 18 tahun. Sekarang kau masih mau merebut Seorang anak liar yang tak kenal orang tuanya sendiri, berani-beraninya mendominasi, merebut adikku. Diam kau. Komandan Lin, jangan dengarkan mereka. Rekan-rekan yang berjuang mati-matian bersamamu dan aku, kami semua adalah keluargamu. Ruoshe, kau benar. Dibandingkan dengan mereka yang hanya menghisap darah dan berhitung, memanjat dengan mengorbankanku, kau dan saudara-saudara di pasukan barulah keluargaku yang sebenarnya. Mulai sekarang, pasukan Zenbei adalah rumahku. Keterlaluan. Sekarang ada yang mendukungmu. Lupa diri. Feng, ibu tahu kami lebih menyayangimu, kau tak senang. Tapi dia tetap adik kandungmu, dia tersesat di luar selama 18 tahun. Kalian adalah saudara. Masa kau tak bisa mengalah sedikit? Kakak, aku tahu kau masih memikirkan jasa militer itu. Tapi sebenarnya bagiku, jasa itu tak begitu penting. Asal kau mau kembali ke keluarga Lin, mau melupakan amarahmu, semua ini bisa ku kembalikan padamu. Jangan terus-terusan meributkan ini ya. Lin Feng, Mo sudah mengalah sejauh ini. Masih tak mau menerima tawaran baik? Mo, jangan selalu memanjakannya. Jika hari ini dia tak mengakui kesalahan, aku tak akan pernah mengizinkannya masuk ke rumah keluarga Lin. Kembali ke keluarga Lin. Kalian terlalu membanggakan diri. Lebih baik aku mati di perbatasan utara daripada nyaman di kubangan busuk keluarga Lin. Kau, Baik. Lidah tajam dan hati serigala. Kurasa kau sudah naik ke dahan tinggi Raja Zenbei, lalu merasa hebat sendiri. Berani sekali bicara padaku seperti ini. Benar kan? Lin Feng, kau memang hebat. Sekarang sudah pandai menjilat penguasa. Ingin memutuskan hubungan dengan kami, keluarga sendiri. Hati nuranimu tak merasa bersalah. Menjilat penguasa? Kedudukan Lin Feng sekarang diraihnya sendiri dari tumpukan mayat di berantasnya, dibangun dari jasa militer tak terhitung. Dia perlu menjilat siapa? Mendekati kekayaan siapa? Kalau bukan Komandan Lin yang menjaga perbatasan utara, mungkin kalian tak akan seberuntung ini. Sambil menikmati kehidupan aman yang dia perjuangkan untuk kalian malah memfitnahnya di sini. Tidakkah kalian merasa malu? Bukankah itu semua tugasnya? Yang orang lain perjuangkan hidup damai. Kau bilang itu wajar. Lin Jiao, kau benar-benar melampaui batas pemahamanku. Apa aku salah? Dia pengkhianat bekerja sama dengan musuh. Sekalipun dia tewas di perbatasan utara dulu, itu sudah seharusnya. Feng, kakakmu benar. Kalau bukan kami berani mengorbankan keluarga, memasukkanmu ke sel gelap untuk memperbaiki dirimu, kau pasti sudah menempuh jalan buntu. Mana mungkin kau bisa berdiri di sini dan dihargai Raja Zenbei? Kami selalu memikirkan kebaikanmu. Tapi kau malah membenci ayahmu sendiri. Kakak, sebenarnya saat kami memasukkanmu dulu, hati kami juga sedih. Tapi ini satu-satunya cara. Kalau bukan kita menghentikanmu, kau tak akan seperti sekarang. Yang harus kau lakukan adalah berterima kasih pada orang tua. Terima kasih. Orang seperti dia kalau bisa berterima kasih, babi pun bisa terbang. Lin Feng, mengingat kita pernah punya ikatan pertunangan, kuingatkan kamu. Cepat minta maaf pada paman dan bibi dan juga Mo. Sikapmu harus tulus. Kami mungkin pertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau kamu mau merendahkan diri, aku mungkin pertimbangkan memberimu kesempatan.
untuk terus merawatku. Minta maaf? Aku tak bersalah. Kenapa harus minta maaf? Bagus sekali tak bersalah. Feng, kenapa kamu keras kepala sekali? Cepat minta maaf pada ayahmu. Kalau ayahmu marah, ibu tak bisa bantu kamu. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Aku, Lin Yuanshan, takkan mengakui si pengkhianat, si pembalik fakta ini. Bukankah kita sudah lama putus hubungan ayah anak? Kamu, Lin Feng, jangan tak tahu diri. Kamu pikir jadi jenderal atau apa, didukung Raja Zanbei, lalu jadi hebat? Aku beritahu, kasus pengkhianatanmu bukti kuat sudah ada. Asal kami tanda tangan bersama lapor ke Raja Zanbei. Menurutmu, dia masih akui kamu sebagai penerusnya? Dulu, kalau bukan karena mau baik hati, ingat persaudaraan, larang dilaporkan, menurutmu, kamu bisa bebas? Kurasa dia tidak melapor karena takut kena imbasnya. Lagi pula surat pengkhianatan itu bukan milikku. Kakak, jika menuduhku membuatmu merasa lebih baik, maka katakanlah apapun. Aku terima. Mo, Lin Feng, sudah cukup. Kamu masih mau menjelekkan Mo sampai sekarang. Kamu harus minta maaf padamu hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan melaporkanmu. Silakan laporkan saja. Aku tidak percaya peraturan besi pasukan perbatasan utara atau keadilan Raja Zanbei bisa digoyang oleh beberapa badut seperti kalian. Prestasi tempur Komandan Lin semua di perbatasan utara tahu. Kesetiaannya bahkan telah dibuktikan di banyak pertempuran. Apalagi Raja Zanbei seumur hidup di medan perang mengenal banyak orang. Mana mungkin salah menilai. Seperti kata pepatah, terlalu percaya diri malah celaka. Dia ini dari kecil sudah pandai berpura-pura. Mungkin Raja Zanbei sudah pikun dan tertipu olehnya. Kurang ajar. Gadis kami orang tua Lin Feng, masa tidak tahu sifatnya seperti apa? benar. Sejak mau kembali ke keluarga Lin, Lin Feng tak pernah sehari pun bertenang. Tak hanya mencuri uang keluarga, bahkan menghina pembantu kami. Dengan sifat begini, Raja Zanbei mana mungkin menghargainya? Kurasa dia mata-mata negara musuh dari perbatasan utara. Entah pakai cara apa bisa dapatkan kepercayaan Raja Zanbei. Cukup. Roxu, ayo kita pergi. Terus di sini berdebat dengan mereka hanya merendahkan para prajurit perbatasan utara. Kenapa takut? Lin Feng, kamu masih sama seperti dulu. Suka membual dan menggertak. Silakan pikir sesukamu. Kalau Raja Zanbei sungguh menghargaimu dan sungguh menjadikanmu penerusnya, kenapa di upacara penting ini, upacara pewarisan, dia tak hadir? Ya, upacara pewarisan Raja Zanbei, sang raja sendiri tak datang. Ini sungguh tak masuk akal. Kakak, bagaimana bisa kamu untuk menarik perhatian sampai mengarang kabar bohong kalau kamu adalah penerus Raja Zanbei? Apa? Sudah kuduga, mana mungkin dia langsung sukses. Ternyata dia yang mengarang sandiwara ini. Lin Feng, kau membuatku muak. Meski Raja Zanbei tak hadir, tapi upacara pewarisan ini sangat penting baginya. Hadiahnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jangan-jangan Lin Feng sendiri yang bayar, lalu kasih hadiah sampah? Lin Feng, kalau kau cuma cari perhatian dengan cara begini, maka kau hanya membosankan. Feng, kenapa kau tak bisa seperti adikmu, lebih dewasa dan tenang? Demi gengsi, lihatlah kekacauan yang kau buat hari ini. Dasar brengsek. Benar-benar brengsek. Hadiah pertama, 100 tael emas untuk menyambut kepulangan Tuan Lin ke tanah air. Astaga, emas sebanyak ini? Raja Zanbei ternyata sangat menghargai Lin Feng. Kalau tidak, mana mungkin sebegitu murah hati? Hadiah kedua, token harimau 3 batalion besar perbatasan utara dapat mengalahkan 300.000 pasukan berkuda. Untuk Tuan Lin, semoga selalu menang. Ya ampun, ini benar-benar kekuasaan militer. 3 batalion besar adalah pasukan elit perbatasan utara. Raja Zanbei sampai mengeluarkan harta warisannya. Bisa memegang token militer, identitas pewarisnya pasti asli. Hadiah ketiga, surat pernikahan yang ditulis sendiri oleh Raja Zanbei. Raja Zanbei bersedia menikahkan putri satu-satunya kepada Lin Feng sebagai istri untuk menjalin ikatan keluarga dan bersama ke perbatasan utara. Astaga, Raja Zanbei sampai menikahkan putrinya dengan Lin Feng? Menurutmu, Lin Feng ini sebenarnya berjasa-jasa sebesar apa hingga dapat hadiah seperti ini?
Keluarga Lin ini menurutku sudah gila. Mengusir anak sehebat ini sampai-sampai diusir. Komandan Lin, apakah Anda bersedia menikahi Putri Raja Zhenbei sebagai istri? Terima kasih atas kebaikan Raja Zhenbei. Namun, saya hanya seorang prajurit kasar, tidak berpendidikan. Saya khawatir tidak pantas untuk Putri Raja. Terlebih lagi, pernikahan adalah urusan seumur hidup. Yang berkaitan dengan seumur hidup, bagaimana bisa hanya berdasarkan secarik surat pernikahan, semuanya langsung ditetapkan. Ini tidak hanya terhadap Putri Raja Zhenbei tidak menghormati, tetapi juga tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Saya mengerti. Tapi, dibandingkan dengan Putri Raja yang belum pernah saya temui, yang lebih saya pedulikan adalah orang yang menemani saya bertaruh nyawa. Lin Feng, kamu... Lin Feng, kamu benar-benar serius berakting. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Raja Zhenbei sama sekali tidak punya putri. Surat pernikahan ini dan mas kawin ini, semua ini hanyalah aktor yang disewa untuk berakting di depan kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, aku ada teman sekelas yang bertugas di perbatasan utara. Ku minta bantuannya menyelidiki latar belakang Raja Zhenbei. Seluruh anggota keluarganya telah kuselidiki tuntas. Sama sekali tidak ada anak perempuan. Dan lagi, keempat jenderal di Binglan, Zhao Gang, Chen Yu, dan Zhang Yan. Tidak pernah ada catatan meninggalkan perbatasan utara. Lalu mereka ini, Ibu masih belum paham orang-orang ini semuanya disewa Lin Feng untuk berakting. Semuanya palsu. Sudah kuduga. Dengan kemampuan Lin Feng, mana mungkin dia benar-benar berjasa di perbatasan utara. Setelah menemukan jejak Komandan Lin, kami langsung bergegas ke sini, tak sempat melapor. Sedangkan informasi keluarga Raja Zhenbei, karena situasinya khusus, tidak tercatat secara resmi. Membuat kebohongan pun tidak bisa membuat yang meyakinkan. Tidak tercatat, mungkinkah? Ayah, kurasa Lin Feng mengatur sandiwara ini hanya untuk cari muka di depan keluarga kita. Lin Feng, apa kamu tidak tahu malu? Untuk selalu menyayangimu, kau sampai menyewa orang untuk berpura-pura jadi 4 pengawal pribadi Raja Zhenbei dan membohongi semua orang bahwa Raja Zhenbei akan menikahkan putrinya denganmu. Kau sungguh tak tahu malu. Kak, meski kau tak punya kemampuan, ayah ibu tidak akan meremehkanmu. Tapi kau seharusnya tidak menggunakan akal bulusmu menyewa beberapa aktor untuk memerankan sandiwara di depan mereka. Feng, kau sangat mengecewakanku. Ayah ibu, kulihat sorot mata mereka memancarkan sikap garang. Mereka tidak seperti tentara biasa. Mereka ini bukan mata-mata musuh, kan? Bangsat, jujur saja, apa kau masih berhubungan dengan negara musuh? Kukatakan sekali lagi, aku tidak mengkhianati negara. Sampai sekarang kau masih bersikeras. Semua yang kau lakukan bukti-buktinya jelas. Masa kami bisa memfitnahmu? Hari ini adikmu ikut pesta kemenangan. Kau tak mau bertobat. Sudahlah. Tapi kau malah mengundang orang negara musuh ke sini untuk mengacau. Di matamu, apakah masih ada hukum negara? Ayah jangan marah. Kakak hanya terlalu ingin membuktikan dirinya saja. Kak, cepat minta maaf kepada ayah ibu lalu usir orang-orang yang tak jelas asalnya itu. Mungkin ayah ibu akan memaafkanmu untuk kali ini. Memaafkan sudah keterlaluan. Menyewa orang luar untuk menipuku. Masih mengharapkan maaf? Mungkinkah? Sudahlah. Anak ini masih kecil. Cukup antarkan dia lagi ke sel gelap, kurung bertahun-tahun, itu sudah cukup. Feng, cepat minta maaf pada ayahmu. Sujud. Lalu serahkan diri. Mau percaya siapa, mau berpikir bagaimana, terserah kalian. Aku Lin Feng berjalan lurus, duduk tegak. Mau aku mengaku salah? Tidak mungkin. Dasar durhaka. Baik. Kalau engkau sudah sedurhaka ini, tak ada keluarga di matamu, tak ada aku sebagai ayah, aku juga tak ada yang perlu dikatakan lagi. Ambil kertas dan pena. Hari ini, aku dan anak durhaka ini akan tanda tangani surat pemutusan putus hubungan. Ibu tahu kau terlalu ingin mengejar adikmu. Tapi apa perlunya menipu kami seperti ini? Dibilang tak punya otak, dia malah tak terima. Ingin mendapat pengakuan keluarga, membuktikan diri, ternyata menyewa orang luar untuk menyamar sebagai 4 pengawal utama Raja Zhenbei. Apa kau tahu siapa 4 pengawal pribadi Raja Zhenbei? Mereka adalah sosok yang hanya perlu injak kaki dan seluruh perbatasan utara akan gemetar. Kau menyuruh orang menyamar sebagai mereka. Jika ini terbongkar, bukan hanya keluarga Lin, tapi lehermu sendiri saja tak akan cukup untuk dipenggal. Baru kali ini dengar ada yang bilang kami menyamar sebagai diri sendiri. Sungguh aneh. Si tua ini bisa jadi pikun. Injak kaki, perbatasan utara gemetar. Ungkapan itu sebenarnya tak salah. Sayangnya, yang dimaksud adalah kami.
Tapi dia kira orang lain. Bahkan bilang kepala akan dipenggal. Nanti saat mereka tahu siapa kami sebenarnya, mungkin mereka harus memotong lidah sendiri untuk menebus dosa. Tak disangka, seorang jenius seperti Tuan Lin ternyata punya anggota keluarga yang begitu bodoh dan jahat. Hanya karena ucapan Lin Mo, langsung menyimpulkan kami adalah mata-mata musuh. Sungguh menggelikan. Iran benar. Lin Feng, jangan keras kepala lagi. Cepat usir gerombolan ini yang kau ajak datang, lalu minta maaf pada orang tua. Hal ini peluang berdamai. Kalau tidak, kau akan mendatangkan bencana bagi keluarga Lin. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Gerombolan tahu arti bencana dari mulut? Dengan ucapanmu hari ini, klanmu bisa hancur total. Hancur total? Akan kulihat kau si penipu bagaimana bisa menghancurkan aku. Lin Feng membayarmu berapa? Sampai kau bela dia mati-matian, jangan salahkan aku. Dia baru bebas. Kasusnya belum selesai. Kau temani dia berulah jika atasan tahu. Konsekuensinya tak bisa kau tanggung. Lin Feng, jangan tak tahu terima kasih. Kalau bukan karena status kakek, kau tak akan bebas secepat ini. Jujur saja, kau bisa berdiri di sini semua karena keluarga Lin. Dia ini ngomong sama dia buat apa? Dia tahu apa soal terima kasih? Kalau kamu sekarang meminta maaf sama ayah, aku masih bisa bantu bujuk dia. Semua diampuni. Kalau tidak, jangan harap lagi masuk pintu keluarga Lin. Sifat ayah kamu tahu sendiri. Kalau dia benar-benar memutuskan hubungan denganmu, nanti kamu menyesal sudah terlambat. Oh ya, teman lama kakek, Jenderal Zhang Zheng, hari ini juga akan datang. Coba pikir, kalau dia tahu kamu menyembunyikan bukti kejahatan dengan mendorong kakek jatuh dari tangga, apa dia akan membiarkanmu? Jadi, sebelum Jenderal Zhang tiba di sini, cepat pergi bawa orang-orangmu. Aku tidak. Aku bukan yang mendorong kakek. Ada orang yang memfitnahku. Kamu mau fitnahmu lagi? Kecelakaan atau dijebak sekalipun, bukan giliran kalian untuk menuduh seenaknya, membalikkan fakta. Selama aku ada di sini hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuh Lin Feng. Apalagi memaksanya pergi dengan tuduhan palsu. Lepaskan aku. Basa-basi apa lagi? Jenderal Zhang dan Raja Zhenbei punya hubungan dekat. Nanti beliau datang, lihat bagaimana kalian menghadapinya. Hotel Royal Kota Haicheng, 3 menit. Datang dan bersihkan tempat ini. Masih 3 menit? Lin Feng, orang yang kau cari ini sungguh larut dalam perannya. Dia pikir siapa dirinya? Raja Langit? Jenderal Lin. Apakah yang kulakukan terlalu berlebihan? Bagaimanapun mereka keluarga Anda. Tidak. Mereka tak layak tinggal di sini. Sejak hari mereka sendiri mengurungku di sel gelap, aku dan keluarga Lin sudah putus. Kau bilang apa? Dasar tak tahu terima kasih. Kami membesarkanmu 18 tahun. Sekarang kau sudah kuat. Tak hanya merebut jasa adikmu, kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluarga sendiri. Sungguh kurang ajar. Ayah, jangan lagi. Ini semua salahku. Jika dulu aku tak menyuruh kakakku menggantikanku pergi ke kemah militer, mungkin takkan ada kejadian hari ini terjadi. Wajar kakak menyimpan dendam. Biarkan dia melampiaskannya, agar tak merusak hubungan. Lihatlah adikmu. Sampai sekarang masih membelamu. Kau hanya bersembunyi di balik wanita, pamer kekuasaan. Memalukan nama keluarga Lin. Iran, kamu membatalkan pertunangan dengan Lin Feng dulu ternyata pilihan tepat. Kakak, jangan banyak bicara. Nanti kakak marah. Dan membuat Nona Shen ini benar-benar menelepon untuk mengusir kita semua. Nanti keluarga kita, muka keluarga Lin kita benar-benar akan ternoda. Berani dia. Seorang yang diusir dari keluarga Lin. Berlagak seperti orang penting. Dan beberapa orang yang dia bawa, apa itu 4 pengawal utama? Menurutku itu cuma tampilan. Kalau benar-benar berkelahi, mungkin kalah dari satpam kita. Mo, jangan hiraukan mereka. Nanti saat Jenderal Zhang datang, serahkan bukti pengkhianatan Lin Feng di perbatasan utara, satu persatu. Biarkan dia dan wanita asal-usul tak jelas ini makan nasi penjara bersama. Jangan buru-buru. Keinginanmu akan segera terkabul. Aku sangat takut. Tapi orang-orangmu di mana? Kenapa aku tidak lihat? Atas perintah Raja Zhenbei, di balai pesta, siapa yang membuat keributan langsung disingkirkan. Kalian mau apa? Kami adalah... Keluarga ini sungguh keterlaluan. Untungnya kakek Lin
dulu orang terpandang. Punya keturunan seperti ini sungguh mempermalukan pasukan perbatasan utara kita. Terutama Lin Mo itu, seorang pria licik dan penuh akal. Roxwood, terima kasih sudah datang menjagaku. Tapi jangan ulangi lelucon ini lagi. Raja Zenbei mana punya anak perempuan? Ternyata memang ku tahu dia ini sedang berbohong. Cari wanita asal-asalan untuk berakting. Hanya mau paksa aku tinggalkan keluarga Lin. Lin Feng, Lin Feng. Nanti kalau keluarga Lin tahu kebenarannya, lihat saja bagaimana kamu. Siapa yang bercanda? Dengan prestasi militermu, cocok dengan putri Raja Zenbei? Masa tidak pantas? Roxu, barusan sudah kubilang, perkawinan adalah urusan seumur hidup. Masa aku mau menikahi wanita yang tak pernah ku kenal? Menurutmu, hanya dengan begini baru bisa dapat pengakuan Raja Zenbei? Komandan Lin, perkataanmu salah. Anda dan Putri Raja Zenbei masa tak pernah bertemu? Maksudnya, Benar. Kapten Shen adalah putri satu-satunya Raja Zenbei. Juga diakui di perbatasan utara sebagai prajurit cantik dan tangguh. apa? Raja Zenbei walau hanya punya satu putri, tapi tak pernah beri dia hak istimewa. Kapten Shen masuk militer di usia 18, sama seperti Anda, juga mulai dari prajurit biasa. Naik pangkat jadi kapten dalam 3 tahun, berkat prestasi militer nyata. Ya, kalian berdua bersama. Barulah pasangan yang serasi. Pria berbakat, wanita cantik. Perasaan Letnan Shen padamu, kami semua melihatnya. Terakhir kali kau nyaris mati, hampir tak tertolong. Dia 3 hari 3 malam tak tidur. Matanya merah karena menangis. Masih ngotot bilang tak apa-apa. Panas sekali. Di luar badai salju begitu besar, kalau kena dingin lagi, khawatir tak akan bertahan malam ini. Bodoh, jangan terlalu memaksakan diri lagi. Kalau kau mati, aku harus bagaimana? Dan surat pernikahan tadi, bukan main-main. Itu Letnan Shen sendiri yang menyiapkannya. Juke. Maaf, Lin Feng. Aku tak sengaja menyembunyikannya darimu. Perbatasan utara adalah tempat yang berbicara dengan kemampuan. Aku tak ingin karena identitasku sebagai putri Raja Zenbei diperlakukan istimewa. Apalagi tak ingin membuatmu merasa aku mendekatimu dengan maksud tersembunyi. Jadi, surat pernikahan ini masih akan kau kembalikan? Tidak akan kukembalikan. Aku punya sesuatu untukmu. Ini kartu hitam gabungan 7 bank negara Hua. Tanpa batas limit. Anggap saja sebagai mahar yang kubayar di muka. Ini Aku juga tak tahu mobil apa yang kau suka, jadi ku beli semua mobil terbaik yang ada di pasaran. Nanti kau bisa ganti-ganti pakai. Tuan Lin, kami tim pelayan. Fasih berbagai bahasa dan keamanan rumah. Kedepannya, kami yang akan mengurus kebutuhan sehari-hari Anda. Rumah mahar saya ada 8 unit. Nanti mau tinggal di mana, langsung saja ke sana. Mereka akan melayani Anda. Roxue, ini berlebihan sekali. Bisa menikah denganmu, saya sangat bahagia. Oh ya, Bukankah ini giok penjaga negara milik khusus Raja Negara? benar. Melihat giok ini seperti bertemu Raja Negara. Dapat mengerahkan seluruh pasukan, dana, dan logistik negara, bahkan menjalankan pemerintahan sementara. Tapi saya ingat, giok ini sudah hilang sejak 18 tahun lalu. Seluruh negara mencarinya bertahun-tahun, tapi tak ada kabarnya. Kenapa giok ini ada padamu? Ini benar-benar giok penjaga negara sang raja? Benar. Ini hadiah pernikahan dari seorang kenalan lamamu. Kenalan lama? Bisa dapat benda kepercayaan raja, pasti orang yang sangat berkuasa, bahkan melebihi Raja Zenbei. Tapi di antara orang yang saya kenal, tidak pernah ada orang seperti itu. Kenalan lama ini, karena beberapa alasan yang terpaksa, tidak bisa datang menemuimu. Tapi dia menyuruhku menyampaikan, kau jadi Bushe, anak angkat yang tak punya sandaran.
Darah yang mengalir di tubuhmu jauh lebih mulia dari yang kau bayangkan. Kemuliaan yang menjadi hakmu akan segera kembali. Lin Feng, aku tahu kau punya banyak keraguan, tapi sekarang belum saatnya mendalami. Jangan terlalu banyak pikir, simpan barangmu. Ketua Lin, selanjutnya kita akan Selidiki sesuatu untukku. Setahun lalu, kakek jatuh dari tangga masih koma hingga sekarang. Aku ingat saat itu Linmo sudah pulang ke rumah tua setengah jam lebih awal. Sepertinya bahkan sempat bertengkar dengan kakek Qinglong. Baihu, kalian periksa rekaman CCTV rumah tua tahun itu. Telusuri aktivitas Linmo hari itu. Jukue, Xuanwu, kalian periksa rekam medis kakek. Lihat apakah ada yang disembunyikan tentang kondisinya. Ya. Linmo, fitnah yang kau lemparkan padaku. Sekarang waktunya kita bereskan. Terlalu jauh. Lin Feng benar-benar menyuruh orang memukul Anda. Berani sekali dia. Dia berhati serigala, bukan baru sehari 2 hari. Bahkan soal pengkhianatan negara pun dia berani lakukan. Masih berharap dia pada ayahnya ini seberapa baik. Menurut kalian, mungkinkah Feng benar-benar dengan Raja Zhenbei punya hubungan? Bu, jangan naif. Lin Feng itu anak manis, bunuh ayam saja takut. Mana mungkin bertempur di medan perang dan dapat pujian Raja Zhenbei? Tapi Shen Roxue itu sepertinya memang punya cara. Cara apa? Cuma sewa preman untuk menindas orang. Kurasa dia takut kita di sana akan buka topeng Lin Feng. Makanya buru-buru usir kita keluar. Tapi kalau Lin Feng benar menipu kepercayaan Raja Zhenbei, laporan pengkhianatannya dulu dia akan balas dendam? Ayah, Ibu, kita semua ditipu. Lin Feng Shen Roxue itu sepenuhnya penipu. Shen Roxue, terima kasih banyak kali ini sudah datang membantuku. Tapi lain kali lelucon seperti ini jangan diulangi lagi. Raja Zhenbei mana punya putri? Dengar? Lin Feng sendiri mengaku pernikahan putri Raja Zhenbei yang katanya itu sebenarnya dia untuk cari muka, kebohongan yang dibuat-buat. Orang ini bukan cuma mau mencuri jasa, mau bohong ke ayahnya pakai identitas palsu. Dibesarkan percuma. Kan sudah kuduga Raja Zhenbei itu masa tertarik sama Feng mau menikahkan putrinya. Aku biasa kira dia jujur. Ternyata licik sekali. Hari ini main sandiwara. Cuma mau mempermalukan kita. Bu lupa. Dulu kakek jatuh dari tangga, jelas dia yang dorong, malah salahkan Moka. Kak, sudahlah, sudah lewat. Mau kau terlalu baik, dia sudah begini, kau masih membelanya. Nak sayang, dengar ibu mulai sekarang. Jangan akui Lin Feng ini orang berakhlak buruk. Tak pantas kau panggil kakak. Jangan terlalu ekstrim. Feng walau pakai cara licik. Tapi sekarang dia sudah jadi pejabat tinggi. Kalau kita lawan langsung, kita yang rugi. Soalnya jasamu belum sepenuhnya aman. Perkawinan dengan Yiran harus dipercepat. Bu, maksudmu apa? Jangan-jangan mau dia balik ke keluarga Lin? Bodoh. Coba pikir, sekarang dia berkuasa, punya banyak koneksi dan sumber daya. Lagi pula, bukankah tanggal pernikahanmu dan Yiran sudah ditetapkan? Kalau begitu, serahkan padanya untuk langsung mengurus pesta pernikahan. Nanti, tempat resepsi, transportasi tamu, dan segala kemewahannya serahkan semua pada Feng. Keluarga kita bisa menghemat banyak uang. Kenapa harus dia yang urus? Dengan sifatnya yang begitu, dia bisa mengurusnya dengan baik? Toh kita satu keluarga. Kita serahkan pernikahan ini pada Feng, itu artinya kita memberinya kesempatan menebus kesalahan. Kak, Ibu benar. Mari kita beri kakak satu kesempatan lagi. Hal-hal konyol yang dilakukannya hanya ingin menarik perhatian kita agar dipuji ayah dan ibu. Benar. Feng hanya bertingkah kekanak-kanakan. Sekarang kita beri dia jalan keluar, serahkan pernikahan padanya, dia pasti akan sangat berterima kasih. Dengan ini, bukan hanya menunjukkan keluarga kita murah hati dan tidak menghitung, tapi juga dapat memanfaatkan pengaruh kakak di perbatasan utara untuk mengangkat keluarga Lin lebih tinggi. Terima kasih, Paman dan Bibi. Orang tua saya selalu mengharapkan saya menikah dengan meriah. Baik, biarkan dia urus. Semakin meriah, semakin baik. Agar semua orang melihat sehebat apapun, Lin Feng tetap harus kembali ke keluarga Lin melayani kita dengan patuh. Baiklah, jauh-jauh. Telepon Lin Feng. Suruh dia persiapkan pernikahanmu dengan baik. Kalau tidak, aku tak akan akui anak durhaka ini. Tenang, Ayah. Dia sangat ingin kembali ke keluarga Lin. Pasti tak berani lalai. Kakak, untuk pernikahan saya dan Yiran, saya ingin yang terbaik.
Gaun pengantin Yiran, saya mau gaun mewah seri romantis. Untuk tempat seri langit malam, saya ingin restoran putar di lantai atas Hotel Royal. Aku ingin seluruh kota menyaksikan kebahagiaan kami. Gaun pengantin seri romantis itu hanya ada 3 di dunia. Saya ingat terakhir kali yang memakainya adalah putri tunggal Ratu Negara Luosha. Mo, kau sangat baik padaku. Mo, Hotel Royal di kota Haicheng adalah hotel terbaik. Semalam saja jutaan. Restoran berputar di lantai atas lebih sulit lagi dapat tempatnya. Bukannya ini agak... Kak, kalau takut marahin kakak, ya sudah. Omong kosong. Lin Feng itu siapa? Berani marahin aku? Tenang, Mo. Kakak pasti akan mengadakan pernikahan megah untukmu dan Yiran. Dia ingin sekali balik ke keluarga Lin, pasti setuju. Terima kasih, Kak. Lin Feng, kamu di mana? Cepat kemari. Urusanku. Sikapmu bagaimana ini? Perbuatan bodohmu hari ini sudah kami ketahui. Ayah ibu sangat marah. Terus, Jadi, mengingat kita saudara, aku bantu kamu dapat kesempatan tebus dosa. Mo dan Yiran segera menikah. Kamu yang urus pestanya. Ini kesempatan terakhirmu. Pikir baik-baik. minta maaf? Aku tak bersalah. Minta maaf untuk apa? Masih mengelak? Hari ini kau hancurkan pesta kemenanganmu. Hancurkan hari terpenting dalam hidupnya. Kak, sudahlah. Abang hanya sesaat keliru. Sudahlah, demimu aku tak marah lagi. Dengar baik-baik, tempat pesta pernikahan harus di lantai atas Hotel Royal. Gaun pengantin harus yang mewah, Sri Langit Malam. Aku dengar gaun itu tinggal 1 set terakhir, harganya 8 juta. Cepat pesan. Mobil pengantin yang B10, Rolls Royce yang diperpanjang. Jangan bilang kau tidak bisa. Bukankah kau sudah jadi bos besar? Asalkan pestanya diselenggarakan dengan megah, kami semua akan maafkanmu dan izinkan kembali ke keluarga Lin. Kalau tidak, lapor saja pada Raja Zenbei, suruh aku masuk penjara lagi. Oh ya, setidaknya kau masih tahu diri. Besok cepat urus. Pastikan semua rencana pernikahan ini. Atau jangan harap kembali ke keluarga Lin selamanya. aku sudah putus hubungan dengan semua orang di keluarga Lin. Apa aku masih peduli bisa kembali atau tidak? Hah? Aku kakakmu masa tidak tahu isi hatimu. Di depan orang lain, kau gengsi dan keras kepala. Kami paham. Tapi sekarang kita keluarga di rumah sendiri masih berpura-pura. Aku tahu ulahmu ini hanya iri padamu. Tenang. Setelah acara pernikahan selesai, aku akan berikan sepatu bekasmu yang sudah tak dipakainya padamu. Untuk orang tua, aku bantu bicarakan. Gimana, Kak? Lin Feng setuju? Tentu saja, dia tak berani menolak sedikitpun. Santai saja. Tidak masuk akal. Lin Feng, ini cantik tidak? Bagaimana? Cantik. Gaun ini, Seri Langit Malam dari Paris, lebih cocok dari kukira. Setelah urusan selesai, kita kembali ke perbatasan utara. Lagi pula, teman-teman masih berjaga di sana. Baik, ikut keinginanmu. Komandan Lin, Kapten Shen, tempat pertunangan sudah ditetapkan di lantai atas Hotel Royal. Raja Zhenbei bilang beliau akan susun daftar tamu sendiri. Mengundang jenderal dan sesepuh. Tak perlu repot. Sederhana saja. Pesta pernikahan kita bukan untuk dilihat orang lain. Aku juga berpikir begitu. Cukup beberapa meja sederhana saja. Undang saja teman-teman yang dulu berjuang bersama kita di perbatasan utara lalu pensiun karena terluka. Mereka pasti senang kalau tahu aku menikah. Nanti, kita cari tempat biasa saja, panggang kambing utuh, minum anggur keras, ramai seperti dulu di perbatasan utara. Baik, Komandan Lin, tempat ini ditentukan langsung oleh Raja Zhenbei. Karena kalian berdua tak ingin meriah, setidaknya tempatnya jangan diubah. Ini kan rasa hormat Raja Zhenbei. baiklah. Kalau begitu besok di lantai atas Hotel Royal, kita jamu tamu. Siap. Aku pamit dulu.
Apa yang kamu pikirkan? Dulu selalu kupikir hidupku ini mungkin hanya bersama senjata. Tak kusangka bisa bertemu kamu di tengah hujan peluru. Apalagi setelah dikhianati keluarga, masih bisa benar-benar memiliki seseorang yang mencintaiku dan menghargaiku. Jangan sedih-sedih. Cepat coba gaun pengantinmu. Lihat pas tidak. Baik, Wah, Mau pesta pernikahanmu dengan Yiran sungguh sangat mewah. Di lantai atas Hotel Royal, bunga-bunga diimpor udara, dan menu khusus ini. Kudengar satu meja saja 688.000. Biasa saja, asalkan Yiran senang, uang sedikit bukan masalah. Nasib Yiran memang baik ya, bisa menikah dengan Mo, pria baik seperti ini. Lin Feng, meski kau dapat keberuntungan jadi komandan di perbatasan utara, pada akhirnya, dengan satu kata dariku, kau harus melayaniku seperti anjing, mengabdikan diri untukku. Bu, kau yang paling cerdas. Lin Feng memang terlalu gengsi, susah sendiri. Sebenarnya di dalam hati, dia paling ingin diakui keluarga Lin. Aku ibunya, mana mungkin tak paham dia. Dia pikir anak yang menangis dapat permen, makanya dia buat ulah seperti ini. Tapi lantai atas Hotel Royal ini sulit didapat walau bayar mahal. Tak disangka dia bisa sewa seluruh tempat. Kemarin sudah kubilang, kalau ini tak beres, jangan pernah lagi masuk pintu keluarga Lin. Masa dia tak serius? Betul. Untuk persiapan pernikahan, Feng mungkin sudah memanfaatkan semua hubungan yang bisa dijangkau semuanya dipakai. Bahkan mungkin banyak utang yang dia ambil. Hidupnya nanti mungkin akan sulit. Tapi anak seperti Feng ini harus merasakan kesulitan dulu biar dia kapok. Betul, Lin Feng ini cuma tampangnya saja yang bagus. Kalau kamu baik padanya, dia malah suka memanfaatkan kebaikanmu. Orang seperti ini harus diberi pelajaran yang keras. Zhao benar. Dengarkan baik-baik. Nanti saat Lin Feng datang, jangan ada yang bersikap baik padanya. Kalau kita bisa memaafkannya dengan mudah, bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya sendiri? Lihat itu apa? Astaga, cincin berlian sebesar telur merpati, kalung berlian, dan gelang zamrud. Perhiasan mewah sebanyak ini. Jangan-jangan semuanya untuk Yiran, mas kawinnya? Ini pasti persiapan Lin Feng untuk mengambil hati Liu Yiran hadiah permintaan maaf khusus. Lagi pula dia sangat mencintai Liu Yiran, sama sekali tidak bisa melupakannya. Bahkan karena memilihku, dia jadi cemburu dan berulah. Tentu saja, aku pernah bilang akan memberikan Yiran pernikahan terbaik. Sayang, kamu baik sekali. Kulihat beberapa perhiasan itu sepertinya model koleksi kerajaan. Keluarga Lin benar-benar dermawan. Mas kawin saja sebanyak ini. Yiran tetap beruntung. Mo, aku ingin memakainya sekarang, perhiasan itu. Tentu saja boleh. Hei, kalian, kemari. Pasangkan perhiasan ini untuk tunanganku. Tuan, perhiasan ini semua. Sudah kukatakan, tunanganku ingin memakainya. Memakainya sekarang juga. Kau tak paham. Yiran, kan ku bilang, Lin Feng pasti tak berani meremehkan pernikahanmu. Coba cepat. Perhiasan ini tampak cocok denganmu. Iya, Yiran kami memang beruntung. Kalung ini dipakai, makin mirip menantu keluarga Lin. Dia akhirnya berbuat baik. Karena untuk Yiran, segera pasang saja, nanti ganti gaun pengantin. Tepat waktu baik. Tapi apa lagi? Aku bintang pesta hari ini. Perhiasan ini memang untukku. Nyonya, perhiasan ini. Diam. Kau ini siapa? Berani membantah tunanganku. Bagaimana? Ayo pergi. Sayang, pakailah saja. Kalau Lin Feng tahu kamu mau pakai kalung ini, pasti senang sekali. Betul, siapa yang tak tahu Lin Feng untuk membuatmu tersenyum apapun rela dilakukannya. Kamu sudi memakainya, itu sudah menghormatinya.
Sudah kuduga Lin Feng si anjing peliharaan ini belum melupakanmu. Meski sebelumnya banyak cekcok, akhirnya tetap harus patuh membantu kalian dan mau urus pernikahanmu. Ibu tahu 2 hari ini kamu merasa tersinggung, tapi Feng kan kakakmu. Hari ini hari bahagiamu. Nanti saat dia datang, janganlah kau persulit dia. Suruh saja dia berlutut minta maaf. Cukup. Tapi Bu, waktu baik sudah tiba, kakak belum datang. Apa dia masih marah padaku? Tidak mau minta maaf? Berani dia. Ayahmu memberinya kesempatan menebus kesalahan ini. Itu semua karena menghormatimu. Jangan dikira hanya karena bantu urus ini kesalahan sebelumnya langsung terhapus semua. Ibu, kalau kakak tak mau datang, tak usah dipaksa. Jangan sampai merusak hubungan. Hari ini kau menikah, dia malah sok gengsi. Membiarkan kita menunggu. Apa dia ingin melihat keluarga Lin dan Liu jadi bahan tertawaan? Kalau dia tak tahu diri, kita juga tak perlu jaga wajahnya. Kita pergi. Pesta hari ini dibatalkan. Pak, jangan gegabah. Kalau hari ini kita tak ada pesta pernikahan ini, tak beri Feng kesempatan menebus kesalahan. Dengan cara apa lagi Feng bisa berusaha menyenangkan kita? Lihat usahanya yang tulus, beri dia kesempatan lagi. Terpaksa aku tunggu 5 menit lagi. Jauh-jauh, telepon dia. Suruh dia segera datang. Kalau tidak, kita tak akan tunggu lagi. Baik, Ayah. Feng, tempat ini sangat megah. Jauh lebih baik daripada tenda di perbatasan utara. Pasti mahal ya? Paman Zhao, Anda menjaga perbatasan utara seumur hidup. Kini, berkenan memimpin pernikahan kami dengan Ruoksu. Dengan suasana seperti ini, aku masih merasa merendahkan Anda. Paman Zhao, jangan sungkan dengan kami. Andai bukan Bapak di Gunung Salju perbatasan utara dulu, menggali saya dari tumpukan mayat, lalu membawa Feng keluar dari kepungan. Entah kami berdua sekarang ada di mana. Bapak adalah penyelamat kami. Bocah ini. Kita semua rekan seperjuangan. Persahabatan yang saling melindungi. Masa saya bisa lihat kalian berdua celaka? 5 tahun lalu, saat Feng baru masuk pasukan, kurus seperti tauge. Saya yang ajari dia pakai senjata, ajari membaca medan. Tapi, anak ini pantang menyerah, pikiran juga lincah. Prestasinya hari ini semua diraihnya sendiri. Paman Zhao, tanpa perlindungan Bapak, saya mungkin tak akan selamat melewati musim dingin pertama di utara. Kamu dan Ruoksu bisa hidup bahagia. Itu yang paling penting. Hari ini, dengan senang hati saya urus pernikahan kalian. Terima kasih, Paman Zhao. Ini dari pihak ayah saya, mungkin ada hal mendesak. Saya mau angkat telepon dulu, segera kembali. Baik. Silakan pergi, saya yang urus di sini. Feng, kalau ada urusan silakan juga. Saya sendiri yang masuk. Tidak apa, Paman Zhao, hanya telepon gangguan. Ayo masuk. Baik-baik. Hahaha. Lin Feng ini, berani-beraninya menutup telepon saya. Dia pikir siapa dirinya. Sungguh keterlaluan. Kurasa dia sengaja. Tahu hari ini hari bahagiamu, hatinya tidak enak, sengaja bersikap sombong, bikin kesal. Dia kira dengan begini Lin Yuanshan akan kehilangan muka. Konyol. Feng ini mau apa? Dia jelas ingin minta maaf, tapi kenapa harus serangmu? Bunda, aku tidak apa-apa kakak selama ini menderita di luar wajar kalau ada dendam. Hanya sayang Kak Iran ikut diperlakukan tidak adil. Buat aku tersakiti. Dia berani, sampah yang baru keluar penjara sok merasa penting. Aku saja tidak jijik padanya mengurus pernikahan yang merepotkan. Dia masih berani bersikap. Benar. Katanya kakak seperti ayah, suruh dia gantikanmu masuk militer. Kenapa? Seolah-olah sangat menderita. Kurasa dia cuma irimu lebih hebat. Diri aku pilihmu. Bunda, mungkin kakak hanya sementara tidak bisa berpikir jernih. Prestasi itu memang tidak mudah didapat. Masa susah? Cuma pakai cara-cara tidak terpuji bisa tipu Raja Zhenbei. Ayah, bagaimana kalau telepon kakak lagi? Bicaralah baik-baik dengannya. Katakan aku mohon padanya. Jangan biarkan hari bahagia kita menyisakan penyesalan lagi. Mohon padanya. Kenapa harus memohon padanya? Keluarga kami, keluarga Lin, belum sampai jatuh, harus memohon pada anak angkat. Kalau hari ini dia berani tidak datang, jangan pernah injak kaki di keluarga Lin lagi. Aku ingin lihat, setelah meninggalkan keluarga Lin, seorang narapidana tak punya uang, bisa apa di perbatasan utara. Feng ini, dari lahir memang anak nakal. Hari ini kita kasih kesempatan, dia tidak mau. Biarkan dia jatuh dan kesakitan. Aku ingatkan dulu. Nanti kalau Lin Feng menyesal menangis minta maaf pada kita, aku tak akan memaafkannya. Siapa yang akan memaafkan? Kalau hari ini dia berani mengganggumu,
Nanti kalau dia cari kesempatan untuk menjilat, takkan ada kesempatan lagi. Apa itu? Oh, ini Tuan Lin mau pesan dikirim ke sini setelan pengantin pria. Sudah kubilang Lin Feng ini seberani apapun sikapnya sebelumnya, dalam hati tetap ketakutan. Takut kita tak mau memaafkannya, tak mau mengakuinya. Lihat, setelan pengantin sudah disiapkan. Mau cepat buka lihat, apa ini setelan mewah yang dulu kamu suka? Ini Kenapa begini? Mana setelannya? Kenapa cuma satu? Baju perang usang dan compang-camping? Ini baju yang dipakai kakak saat di perbatasan utara. Kakak pasti tahu hari ini hari bahagiaku. Kenapa malah mengirim barang seperti ini? Ibu, apa kakak benar-benar membenciku? Yuan Shan, Ini keterlaluan. Membawa baju usang penuh noda darah ke pesta. Apa dia ingin mengutukmu? Ayah, 5 tahun lalu aku tidak pergi ke perbatasan utara. Sekarang kakak mengirim baju perangnya. Apa maksudnya? Aku tak layak mendapat jasa yang dia raih. Tak layak dengan acara hari ini. Kamu tak layak, lalu dia layak. Sialan, baju perang compang-camping berani juga dibawa. Apa dia pikir ini medan perang di perbatasan utara bisa pamer dengan baju lusuh? Kurasa dia masih dendam karena aku tidak memilihnya. Dengan sengaja pakai cara-cara rendahan untuk menjijikan. Sudahlah kakak Iran. Kakak merasa teraniaya. Wajar saja dia kesal. Aku tidak apa-apa. Benar. Teraniaya? Dia merasa apa? Seorang pengkhianat negara. Dengan hak apa dia berulah di sini? Dia perlu diajari. Nanti saat dia datang, akan kuberi pelajaran. Astaga, ini bagaimana? Kalian cepat lihat. Apa? Ini bagaimana? Bukan hari ini pernikahanmu dan Giran, ya kan? Foto pengantin pria. Kok bisa Lin Feng? Tidak tahu. Ayah, ibu lihat. Ini bagaimana? Pengantin pria di foto ini. Kok bisa, Feng? Ini bukan main-main. Ayah, ibu. Pantas saja dia mengirim jubah perangnya. Rupanya dari awal dia ingin jadi pengantin prianya sendiri. Ayah, ibu, aku salah apa? Kakak, kenapa semua harus direbut dariku? Dia merebut kalian, sudahlah. Iran pun dia rebut dariku. Tidak masuk akal. Dia pikir dia siapa? Berkelahi di depan Lin Yuanshan dengan trik licik? Sungguh tak tahu diri. Aku bilang, bagaimana dia bisa bikin pesta pernikahan? Semegah ini, ternyata buat dirinya sendiri. Seorang sampah yang diusir keluarga, berani memalsukan foto pernikahan palsu di sini, berharap aku mau menikahinya. Lin Feng, sampai kapan kau memuakan aku? Tak punya hati nurani? Apa sebenarnya hutang kita padanya? Dia tega menyiksa kita begini. Memalukan di pesta kemenangan, lalu bukankah itu sudah cukup? Hari ini dia buat masalah segudang lagi. Apa dia ingin semua orang menertawakan keluarga Lin? Kakak kirim jubah perang dan foto nikah. Bukankah itu ejekan karena aku tak pernah perang? Mencemoohku tak layak? Kalau dia masih terus memikirkannya, aku serahkan saja padanya. Mau ngomong apa itu? Istri itu bisa diserahkan begitu? Benar, Mo. Aku tak pernah suka Lin Feng. Dulu aku terima dia juga karena kamu. Hatiku hanya untukmu. Tapi, perhiasan ini jelas sangat berharga. Pasti kakak siap dengan hati. Kakak Iran pasti tersentuh. Aku sama sekali tak suka barang rongsokan ini. Kalau kau tak suka, akan kuhancurkan semua. Tapi bukankah tidak baik? Lagi pula, kakak beli ini dengan pinjam sampai bangkrut. Apa salahnya? Asal kau senang, apapun ku dukung. Benar. Lin Feng yang salah padamu. Mo, kali ini bagaimanapun kau melampiaskan itu wajar. Barang-barang ini tak berarti. Tapi ini, baju yang berlumuran darah ini barang sial sama sekali tak pantas hadir di pernikahanku. Mau benar. Barang semacam ini harus dipotong-potong dan dibakar. Buang sialnya. Hentikan. Lin mau apa yang kau lakukan? Anak durhaka, lihatlah keadaanmu sekarang. Membentak adikmu sendiri. Kau mempermalukan keluarga Lin. Sudahlah, karena dia sudah datang. Jangan persulit dia. Feng, biarkan adikmu menamparmu beberapa kali agar emosinya reda. Hal hari ini anggap saja selesai. Kak, jangan salahkan aku. Aku hanya merasa baju ini tak pantas ada di sini. Bagaimana jika bau darahnya mengganggu ayah dan ibu? Apa yang harus kita lakukan? Mo,
kenapa kau minta maaf padanya. Kau tidak salah. Tidak seperti sebagian orang mau bermaksud baik memberinya kesempatan menebus kesalahan. Tapi dia malah menuduh balik. Padamu, kau hanya perlu potong baju jelek ini. Berani kalian. Pertempuran perbatasan utara malam yang paling mengerikan. Kami berjuang sampai habis. Satu kompi penuh, saudara. Baru bisa pertahankan garis pertahanan. Raja negara menghargai kesetiaan dan keberanian prajurit. Secara pribadi menganugerahkan jubah perang ini. Ini bukan hanya kehormatan yang dibayar dengan nyawa mereka, tapi juga kenangan terakhir yang mereka tinggalkan untukku. Aku tak akan biarkan keluarga Lin merusaknya. Jika jubah perang ini rusak, kalian semua tak akan sanggup menanggung akibatnya. Lin Feng, kamu benar-benar kecanduan akting. Mengira dirimu siapa? Orang penting? Jubah perang usang ini, buat alas kandang anjing saja tidak layak. Siapa yang suruh kamu pakai perhiasan ini? Lepas sekarang. Pura-pura apa kamu? Kamu cuma pakai barang rongsokan ini untuk mengambil hatiku. Agar aku balik lagi padamu kan? Ku beritahu mustahil. Lepas atau tidak? Apa kamu teriak? Kamu pikir kalung ini berharga berapa? Aku bakal mau. Jangan-jangan kamu pikir kalau aku memakainya, aku harus menikahimu? Aku, Liu Yiran, akan menikahimu. Pewaris keluarga Lin yang masa depannya cerah. Kau siapa? Aku katakan sekali lagi. Lepaskan itu. Lin Fang, kau benar-benar menjijikkan. Kau pria dewasa, masih berdebat dengan gadis seperti aku. Kupakai ini sudah menghargaimu. Ku beri kesempatan terakhir. Patuh jadi pengiring pengantinku atau minggir. Jangan mengganggu. Kakak, aku tahu kau ingin pulang, ingin disayang orang tua. Itu semua bisa ku beri. Tapi aku dan Yiran saling cinta, dan kami segera menikah. Kau sungguh mau memaksa kami? Mau. Kau cuma ingin gunakan ini untuk mengalahkanku, agar Yiran kembali padamu. Kali ini aku tak akan memanjakanmu lagi. Kakak, maaf. Lin Mo, kau cari maut. Beraninya kau. Mau sudah kau desak sampai begini? Mau berkelahi lagi? Tapi jubah perang ini sangat berarti bagiku. Lalu? Siapa suruh pakai barang sial untuk menghina orang? Mau menghancurkan sampah ini. Itu menunjukkan dia tulus. Tidak seperti sebagian orang yang menganggap jasa perang sepele sebagai harta hatimu sempit sekali. Kau hancurkan pernikahan Mo dan Yiran. Kalau hari ini tidak minta maaf dengan berlutut, jangan harap aku mengakuimu sebagai anak. Yang harus minta maaf adalah kalian. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat jelas. Hari ini adalah resepsi pernikahanku dengan Shen Roxue. Bangsat. Aku suruh kau urus resepsimu. Kau menipu, berbuat curang di belakang kami. Kau mau bikin aku mati marah? Feng, kenapa kau tak bisa berpikir dewasa? Mo dan Yiran sudah bertunangan dengan ulahmu hari ini. Bagaimana kami menjelaskan pada keluarga Liu? Bagaimana menjelaskannya itu urusan kalian, bukan urusanku. Aku dan keluarga Lin sudah putus hubungan. Resepsi hari ini untukku dan Shen Roxue. Segera pergi dari sini. Kau... Lin Fang, sudah cukup gilamu. Kemarin masih ingin kembali ke keluarga Lin untuk melayani kami. Sekarang kami setujui, lalu ulah apa ini lagi? Lin Jiao, coba goyangkan kepalamu. Dengar ada suara laut. Kau? Kak masih tulus padaku. Dengan melakukan ini, kau tak hanya menyakiti Yiran, tapi juga mempermalukan orang tua. Maaf, asal aku bahagia. Siapapun yang menderita tak masalah. Kau. Apa katamu? Kak Jiomo, jangan marah. Lin Feng bersusah payah mengatur semua ini hanya ingin membuatku cemburu dan memperhatikannya. Tapi bagaimanapun, aku tak akan menerimamu. Liu Yiran, bahkan jika kau telanjang berdiri di depanku, aku hanya akan merasa muak. Kurasa kau tak mau bermasalah. Lin Feng, otakmu lah yang bermasalah. Kau atur semua ini bukannya ingin agar aku kembali dan menikahimu? Kukatakan sekali lagi, yang akan kunikahi hari ini adalah Shen Roxue. Saksi nikahnya adalah Paman Zhao. Konyol. Demi melawan keluarga, kau menikahi wanita yang tak jelas asal-usulnya sudahlah. Tapi malah mencari seorang tua yang kotor dan bau sebagai saksi nikah. Kau mau menghina siapa? Ayah, jangan marah. Mungkin kakak terlalu lama di perbatasan utara jadi tak tahu aturan. Biarkan aku menyapa senior ini sebentar. Lagi pula dia teman kakak. Bodoh. Sapa apa sih? Lihat orang tua itu, penampilannya sangat lusuh. Tubuhnya masih ada luka. Melihatnya saja sudah bawa sial. Lin Feng, kau sengaja ya bawa pengemis jorok. Jadi saksi nikah jijik sekali. Bau sekali. Anjingku lebih bersih darinya. Diam.
Paman Zhao, maafkan kami. Dulu di perbatasan utara suhu minus 40 derajat, Paman Zhao yang berikan roti terakhir padaku. Saat aku tertembak pingsan, Paman Zhao yang luka-luka membawaku ke tim medis. Beliau penyelamat nyawaku, keluarga yang lebih dari darah. Sedangkan kalian, kulihat saja rasanya mual. Anak durhaka. Jangan berlagak di sini. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu jasa-jasamu itu palsu belaka. Kak, apa salahku padamu? Di pesta kemenanganku, kau bawa orang usik acara. Sudah kumaafkan. Hari ini pernikahanku dengan Yiran. Kau masih main sandiwara. Kak, seberapa bencinya kau padaku? Feng, kamu kan adik kandungmu. Masa tega kau perlakukan dia seperti ini? Cuma beberapa tahun di perbatasan utara bisa menipu Raja Zhenbei saja sudah merasa hebat. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada adikku. Betul. Cepat sajakan teh untukmu. Lalu rapikan semua barang-barang yang berantakan ini. Kalau tidak, aku tak akan pernah memaafkanmu. Kukatakan sekali lagi, aku dan keluarga Lin sudah putus hubungan. Kalian tak berhak mengatur-aturku. Kurang ajar. Tangkap anak durhaka ini. Hukum dengan aturan keluarga. Hari ini akan kuperlihatkan arti hormat dan hina. Berhenti. Orang tua di sini mana giliranmu untuk bicara? Dulu kalian paksa Feng ganti adiknya masuk militer. Setelah pulang membawa jasa, kalian fitnah dia pengkhianat negara, masukkan ke sel gelap. Sekarang Feng sudah susah payah akan menikah berkeluarga. Kalian paksa dia berlutut lagi. Orang tua sebodoh ini masih pantas bicara aturan keluarga. Aku didik anakku. Orang luar jangan ikut campur. Benar, Ayah. Si tak tahu balas budi. Harus dipukul keras. Dia berani membantah orang tua. Sungguh tak tahu aturan. Yuan Shan, Feng juga sesaat bingung. Jangan kamu ambil hati. Kamu cambuk dia saja. Ratusan cambukan cukup. Baik. Kamu berani lawan ayahmu? Ayah, jangan marah. Ini, kakak dulu tak seperti ini. Pasti dipengaruhi oleh orang kasar perbatasan utara. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu memberontak? Benar. Pasti orang tua ini yang rusak anakku. Mungkin keributan hari ini adalah ide orang tua itu. Feng, Kak, kenapa lindungi orang luar? Ayah rawatmu 18 tahun. Kamu tak tahu terima kasih. Bahkan pada orang tua miskin dan kotor. Sangat perhatian. Kamu mau buat ayah kecewa. Bunuh kau si tak setia. Tak beradab, brengsek. Ayah, jangan pukul lagi. Bunuh kau brengsek. Neza potong daging balas ayah. Untuk balas budi kelahiran. Hari ini 3 cambukan ini. Anggap saja ini sebagai balas budi atas pengasuhanmu seumur hidup. Mulai hari ini, hubungan kita putus. Tak ada lagi hutang. Bangsat. Kau pikir dengan 3 cambukan ini kau bisa lepas dariku? Ku beritahu. Aku tetap ayahmu selamanya. Ini hutangmu padaku. Bahkan jika ku cambuk sampai mati, kau tak akan bisa lunasi. Yuan Shan, hentikan. Lebih baik langsung masukkan dia ke sel gelap dan tembak mati. Benar, ayah. Ini semua adalah taktik lama, kakak. Mendekati orang asing hanya untuk memprovokasimu. Lin Feng, kau punya akal-akalan ini tidak dipakai untuk hal penting, tapi dipakai pada keluarga sendiri. Memuakan. Ayah, jangan marah. Biarkan aku yang memberi pelajaran pada sampah ini. Tidak usah. Minggir semua. Anak tak terdidik, kesalahan ayah. Hari ini akan kubunuh anak durhaka ini dengan tanganku sendiri. Siapa yang berani sentuh dia? Siapa yang berani sentuh dia? Siapa yang pukul? Dia hancurkan pesta pernikahanmu. Coreng muka keluarga Lin. Aku beri dia pelajaran. Salah? Ayah,
Apa yang kau lakukan? Kau berani sekali. Berdiri sebagai putri Raja Zhenbei, hancurkan pesta kemenanganmu, sekarang berani pukul ayahku. Keluarga Lin benar-benar bodohnya luar biasa. Lihat baik-baik. Apa ini? Bukankah itu token elang hitam Raja Zhenbei? Token ini mewakili raja, tak ada yang berani melawan di perbatasan utara. Dia dapat token elang hitam Raja Zhenbei. Apakah dia benar-benar putri Raja Zhenbei? Soal seperti ini, orang biasa mana berani lancang. Identitas Nona Shen masih perlu dijelaskan? Tidak. Bagaimana mungkin kau putri Raja Zhenbei? Bukannya ini cuma sandiwara? Sandiwaranya? Lin Mo, kau anggap peraturan militer perbatasan utara hiasan saja? Meniru keluarga Raja Zhenbei, hukumannya mati. Lin Feng bukan hanya ahli waris yang ditunjuk Raja Zhenbei, tapi juga satu-satunya suami yang ku kenal seumur hidup. Hutang kalian padanya hari ini harus dilunasi. Lunasi cuma pecahkan beberapa barang. Keluarga Lin kami walau tak sebanding kediaman Raja Zhenbei, tapi bisa ganti rugi barang ini. Sebut harganya, langsung transfer. Kalung ini, satu permata di atasnya sudah bernilai 3 miliar. Apalagi gelang dan cincinnya. Set perhiasan ini bernilai lebih dari 10 miliar. Harta keluarga Lin kalian cukup bayar uang recehnya. Dan seragam militer ini membawa darah dan jiwa 100.000 prajurit. Ini juga penghargaan Raja Negara untuk pahlawan, hadiah dari Raja. Kalian bilang, bagaimana ganti ruginya? Lin Feng, sudah cukup. Kamu cuma iri karena aku pilih Lin Mo, lalu sengaja menyusahkan kami. Asal kamu berhenti, aku bisa pertimbangkan nanti kamu bantu angkat gaun pengantinku, jadi pengiring pria. Tapi jangan sentuh aku. Roxue, terserah kamu. Pengawal. Keluarga Lin merusak hadiah kerajaan, mempermalukan pahlawan di depan umum, memfitnah atasan. Berdasarkan hukum militer perbatasan utara, patahkan kakinya, lalu buang ke perbatasan. Segera buang ke perbatasan. Kakak, katakan sesuatu. Ibu dan ayah membesarkanmu 18 tahun. Mau lihat kami dipatahkan kaki dan dibuang ke perbatasan? Feng, sebelumnya salah ibu. Marahlah pada ibu saja. Jangan salahkan Mo. Dia adikmu. Lin Feng, cepat minta Nona Shen berhenti. Kalau mau kenapa-napa, seumur hidupku aku tak akan bicara denganmu lagi. Kalau begitu, cepat diam. Lin Feng, jangan sok. Asal kamu selesaikan masalah hari ini, aku izinkan kamu kembali ke keluarga Lin. Kamu mengembara sendirian di luar. Apa untungnya tanpa dukungan keluarga Lin? Bisa tertawa berapa lama? Saat tak butuh Lin Feng. Kalian semua ingin menginjak-injaknya. Kenapa kini ada masalah? Baru ingat dia anggota keluarga Lin? Memang aku keras padanya, tapi aku yang besarkan dia. Harus balas budi. Tampaknya kalian masih tak sadar salah. Serang. Serang. Tunggu. Lin Feng, kau sengaja ya? Kau ingin kami memaafkanmu, ingin kami mohon padamu, lalu kau bisa kembali dengan megah ke keluarga Lin. Benar kan? Bangsat, untuk kembali ke keluarga Lin, kau tega menjebak kami. Buat marah Putri Raja Zhenbei, kenapa kami besarkan orang jahat sepertimu? Feng, meski untuk dapatkan pengakuan ibu tak perlu segitunya. Lagi pula kau memang tak sehebat dia. Kembali ke keluarga Lin. Sejak kalian melapor bersama dan memasukkan aku ke sel gelap, bagi aku keluarga Lin hanyalah kuburan yang mengubur 18 tahun masa mudaku. Hanya itu. Kau. Mau mati masih berkelit? Serang. Beneran mau gebukin? Dasar. Lihat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Berhenti. Berhenti. Itu Jenderal Zhang Zheng. Dia ikut mendirikan negara bersama mendiang raja. Kenapa dia datang ke sini? Konon, waktu muda Raja Zhenbei pernah dibimbingnya di hadapannya. Raja Zhenbei pun harus memanggil Paman Zhang dengan hormat. Paman Guru, akhirnya kau datang. Anak durhaka ini akan menghancurkan keluarga Lin. Kakek Zhang, kau dan kakekku teman sehidup semati. Hari ini harus membela kami. Kakakku berkhianat pada negara. Bahkan jabatan kepala stafnya didapat dari jual rahasia militer. Kakekku tahu rahasianya, lalu dia dorong kakek dari lantai atas. Benar, kakek sampai sekarang masih koma di rumah sakit.
Kata dokter mungkin tak akan sadar lagi. Iya, kakek Zhang Lin Feng itu preman. Lihat dibuat kami sangat ketakutan. Kakek Zhang, kami mohon bela keadilan untuk keluarga Lin. Kakak sulungku, walau bukan anak kandung keluarga Lin, tapi selalu dihargai kakek. Tak disangka dia malah jatuhkan kakekku dengan tangannya sendiri. Kakek Zhang, kami mohon bersihkan keluarga kami dan tegakkan disiplin. Lin Feng, usiamu masih muda, tapi hatimu begitu kejam. Kakekmu dulu selalu memujimu karena kedewasaanmu hingga menahanmu di keluarga Lin. Kurasa dia sudah pikun. Hari ini aku akan membersihkan rumah ini untuknya. Kakek Zhang, Anda hanya berpatokan pada perkataan sepihak mereka. Bukankah itu terlalu gegabah? Ruoxue, kamu masih terlalu muda. Kamu tertipu oleh penampilannya. Dulu ayahmu Raja Zhenbei pernah meminta ajaranku tentang strategi. Melihat dia, aku tak akan mempersoalkan kelancanganmu hari ini. Minggirlah, jangan biarkan bajingan ini mengganggu. Sudah lama tak bertemu, Kakek Zhang. Anda sungguh tak seperti dulu lagi, seperti jenderal di medan perang perbatasan utara yang bisa membedakan benar salah, jenderal yang tegas dan berani. Bawa barang itu ke sini. Ini rekaman pengawas keluarga Lin setahun lalu. Sudutnya menghadap pintu tangga. Siapa yang mendorong kakek Lin jatuh, tak perlu kukatakan lagi. Astaga! Linmo yang mendorong kakek. Dia terlihat bersih dan putih, tapi hatinya kejam sekali. Palsu, semua ini palsu. Untuk menjebakku, kau berani memasukkan rekaman CCTV? Kenapa kau begitu jahat? Pak Zhang, Anda jangan percaya. Ini pasti buatan Lin Feng. Mau sangat berbakti. Pasti tidak mungkin mendorong kakeknya. Video ini pasti sudah dimanipulasi. CCTV keluarga Lin sudah rusak lama. Mana mungkin ada rekaman? Paman, Anda jangan tertipu oleh mereka. Jika ini belum membuktikan kebenaran, lihatlah yang ini. Peta pertahanan perbatasan utara sudah dikirim 10.000 tel emas. Akan tiba besok gudang tua di utara kota posisi pewaris keluarga Lin. Setelah kokoh, pasti bantu negaramu. Ambil 3 kota di perbatasan utara, penanda tangan Linmu. Tak heran dia ingin merebut jasa militer Lin Feng. Ternyata ingin naik jabatan dengan bantuan negara musuh. Lalu Lin Feng, bukankah dia menggantikan Lin Mo mendekam di penjara setahun sia-sia? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku berkhianat dengan musuh? Aku bahkan belum pernah keluar dari gerbang perbatasan utara. Lin Feng, kau terlalu kejam. Dia adikmu. Kau menggunakan tuduhan yang menghancurkan hati seperti ini untuk menjebaknya. Apakah kau ingin memaksa seluruh keluarga kami mati? Benar. Mo memang masih muda, walaupun dia salah. Tapi tak sampai berkhianat dengan musuh. Surat ini pasti dipalsukan seseorang. Surat pengkhianatan Linmo dengan musuh tidak cuma satu ini. Kami menemukan di tempat rahasia ruang kerjanya 17 surat rahasia yang saling berkirim. Setiap suratnya ada cap negara musuh. Oh ya, mata-mata musuh yang berhubungan dengan Linmo sudah kami tangkap. Mau ku bawa orangnya ke sini untuk berhadapan langsung? Mo, apa kau benar-benar berhubungan dengan negara musuh di perbatasan utara? Ayah, semua ini palsu. Mereka yang memaksaku melakukan ini. Aku tak punya pilihan. Hanya ini yang bisa aku lakukan, Ayah. Aku sungguh menyesal. Maafkan aku sekali ini saja. Kamu, Feng, karena Mo sudah mengakui kesalahannya, janganlah kau terus mendendam. Feng, meski mau bersalah, tapi kakek masih menantimu untuk berbakti. Anggap saja ini mengumpulkan berkah untuk kakek. Urusan hari ini sudahlah sampai di sini. Dulu kalian bersama melaporkanku, membuatku masuk ke dalam sel gelap. Kenapa tak ada yang bilang, sudahlah sampai di sini. Dia Linmo membawa bukti palsu memfitnahku. Kenapa tak ada yang percaya pada pembelaanku? Feng, mau memang berkhianat, tapi dia sudah mengakui kesalahan. Kenapa kau sangat picik? Kau ingin mendorongnya ke jalan buntu. Cuman mencuri sedikit jasamu membuatmu mendekam beberapa hari lalu mendekati Raja Zhenbei. Bukankah kau sudah cukup jaya? Haruskah kau menghabisi kami semua baru bisa menunjukkan betapa hebatnya kau? Pada dasarnya, Mo adalah tulang punggung keluarga Lin. Kau mau menjarakan Mo, malu sekali bagi keluarga Lin. Nanti siapa lagi yang mau bekerja sama dengan grup Lin? Lin Feng, kau terlalu egois. Feng, Mo adalah keturunan darah murni keluarga Lin. Meski kau tak peduli ikatan persaudaraan, pikirkanlah kakek. Beliau paling menyayangi kalian berdua. Mo, cepat minta maaf pada kakakmu. Hari ini, anggap saja selesai. Nyonya Lin, beraninya kau, wajahmu tebal sekali. Hanya dengan kata maaf, bisa hapuskan kesalahan yang kuderita di penjara? Tahukah kau,
karena informasi dari Lin Mo. Informasi ini telah menewaskan banyak prajurit perbatasan utara. Tapi satu hal yang kau katakan benar. Aku memang picik. Aku memang pendendam. Hari ini aku tak hanya akan memenjarakan Lin Mo. Kalian semua yang melindunginya, yang membiarkannya, tak akan luput. Lin Feng, sudahlah. Keluarga Lin kami tak anggapmu anak kandung, tapi telah besarkanmu 18 tahun. Kini kau sukses, tapi malah ingin hancurkan kami. Hati nuranimu dimakan anjing. Feng, Mo sudah minta maaf. Kau seorang pria, kenapa sangat picik? Tidak bisakah kau lebih lapang dada? Aku tak mengharapkanmu seperti Mo, mewarisi usaha keluarga. Setidaknya kau harus punya bakti dasar, kan? Tapi kau malah sudah besar, hanya tahu pakai hukum negara menghakimi orang. Kalian memang berjasa membesarkanku. Tapi sejak kalian memaksaku gantikan Lin Mo masuk tentara, merebut jasaku, bantu Lin Mo naik, bersekongkol memfitnah, dan memenjarakanku. Di antara kita tak ada hutang lagi. Kakek Zhang, tolong selamatkan aku. Anda dan kakekku sahabat sehidup semati. Dulu, Anda dan kakekku sedang bertugas di perbatasan. Kakekku untuk selamatkan Anda. Dia bahkan hadang peluru untuk Anda. Setiap cuaca mendung atau hujan, sampai sekarang kakinya masih sakit. Kakekku itu paling sayang padaku. Jika kakekku sadar, dia pasti tak ingin aku dibawa orang lain. Kakek Zhang, kuharap Anda melihat atas nama kakekku. Mohon Lin Feng maafkan aku kali ini. Kakek Zhang, kedepannya aku pasti dengar perkataan Anda. Aku tak berani lagi. Lin Feng, Mo itu brengsek. Mereka dari keluarga Lin juga bodoh. Tapi pada akhirnya, kita tetap satu keluarga. Sekarang kamu punya status, ada status. Punya kuasa, ada kuasa. Kenapa kamu harus bermasalah dengan mereka sampai tuntas? Kakek Zhang, setengah hidup Anda di medan perang, masih tak tahu betapa besarnya dosa pengkhianatan negara, berapa prajurit, karena dia membocorkan informasi tewas di perbatasan utara. Sekarang hanya karena ingat masa lalu, Anda berusaha melindunginya. Anda sungguh tak waras. Aku tak waras. Jembatan yang kulewati lebih banyak dari jalan yang kau tempuh. Bahkan ayahmu, Raja Zhenbei, kalau bertemu aku harus memanggilku Paman Zhang. Kau ini anak bawang, mengandalkan ayahmu sebagai Raja Zhenbei. Berani lancang di hadapanku? Ku beritahu, hari ini Lin Mo ini saya yang jaga. Siapa berani sentuh dia? Paman Long, Anda datang. Lin Feng, ini adalah kenalan lama yang dulu pernah kusebut padamu. Ingin ku beritahu, tapi Paman Long khawatir kau gugup. Anak baik. Akhirnya bertemu denganmu. 5 tahun lalu di perbatasan utara saat membaca laporan pertempuranmu, aku langsung merasa ketangguhanmu sama seperti ibumu. Bertemu hari ini semakin terasa mirip dengannya. Anda kenal ibu saya? Apakah dia masih hidup? Siapa dia sebenarnya? Ibumu itu ya sama sepertimu, cuma seorang rakyat biasa saja. Lin Feng, kurasa sandiwaramu ini bukankah sudah waktunya ganti lagi-lagi cari aktor ini untuk temani kamu main sandiwara? Katakanlah, kali ini dia memerankan orang penting apa lagi? Zhang Zheng, kamu yang jelaskan siapa yang saya perankan. Kakek Zhang, apa yang Anda lakukan? Apakah karena si anak durhaka ini membuat Anda marah sampai pusing dan tak bisa berdiri tegak? Anda tak perlu seperti ini. Tenangkan diri. Lin Feng, kamu benar-benar hebat. Bahkan kakek Zhang sampai marah seperti ini. Kakek Zhang ini kan teman lama kakek tokoh terkenal di perbatasan utara. Tega kamu lihat dia bersujud kepada kalian anak muda? Apa niatmu sebenarnya? Kamu si tua ini juga berpakaian rapi, berlagak seperti orang penting. Status Tuan Zhang bisa kau suruh sujud semudah itu? Kalau kamu tahu diri sekarang juga berlutut cepat sujud 3 kali. Tunggu sebentar, kakek Zhang setelah sadar, satu kata darinya bisa membuatmu tak bisa tinggal di kota ini. Oh? Benarkah? Tentu. Kamu ini siapa pula? Menyuruhmu berlutut pada kakek Zhangku adalah kehormatanmu. Kamu, dasar brengsek. Kamu, omongan apa yang kau keluarkan? Kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Apakah kau ingin mencelakakan kita semua hingga mati? Baru kau senang? Kakek Zhang, kau pukul aku. Aku adalah cucu yang paling disayang kakek. Kau memukulku demi orang luar. Kakek Zhang, bukan maksudku menasehati, tetapi meskipun kau tidak membantu keluarga kami, kau seharusnya tidak membantu orang luar memukulmu. Perbuatanmu ini apakah pantas terhadap almarhum kakek kami? Kalian sekawan bodoh tak berakal ini. Satu kata lagi, dewa pun tak bisa menyelamatkan kalian. Paman, ada apa denganmu? Latar belakangnya lebih besar dari statusmu? Paman Zhang, seumur hidup tak takut siapapun. Kenapa hari ini seperti bertemu Raja Neraka? Benar kakek Zhang. Dia ini siapa pula? Pantaskah kau berlutut padanya? Kau berlutut. Ini mempersingkat umurnya.
Kau ini makhluk tak tahu mati. Kau tahu siapa dia? Dia adalah raja negara kita, negara Hua. Dia adalah putra naga sejati. Raja. Raja. Bukankah ini orang yang biasa kita lihat di berita TV? Bagaimana bisa dia datang ke sini hari ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ampuni hamba, Raja. Ini semua kesalahan hamba. Hamba tidak menjaga anggota muda keluarga Lin dengan baik. Ini kelalaian hamba. Kami mohon, Raja, pertimbangkan kebodohan mereka. Berilah mereka satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Kudengar kalian mengira Lin Feng adalah anak buangan, tidak layak masuk keluarga Lin. Maka hari ini akan kukatakan pada kalian identitas asli Lin Feng. Lin Feng adalah putra satu-satunya adik perempuanku, Long Wan. Dia juga adalah satu-satunya keturunan Jenderal Perang Negara Hua, Lin Chen. Apa Long Wan, jenderal wanita terhebat negara Hua, Lin Chen, dewa perang tak terkalahkan. Tak disangka Lin Feng ternyata adalah putra mereka. 20 tahun lalu, pasukan musuh menyerang perbatasan utara di malam hari. Gerbang kota jatuh. Long Wan dan Lin Chen, untuk melindungi rakyat yang mengungsi, gugur di bawah tembok kota. Mereka adalah pahlawan besar negara Hua. Dulu Feng kecil hilang dalam perang. Kucari selama 18 tahun. Baru 5 tahun lalu, kutemukan jejaknya. Dulu, kalian menemukan Feng. Memang kalian telah membesarkannya. Tapi selama ini, kalian memperlakukan dia seperti binatang. Memaksa dia masuk militer menggantikan Lin Mo. Bahkan, saat dia meraih jasa perang, bersekongkol dengan orang luar untuk memfitnahnya. Kejahatan apa yang pantas untuk kalian? Feng, anak baik. Tolong bantu kami bicara baik-baik di hadapan Raja. Katakan saja kami sudah sadar salah. Kami benar-benar salah. Lin Feng, kalau hari ini kau bisa membantu kami, kita tetap satu keluarga. Kak Feng, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Hatiku selalu milikmu. Lin Mo, dialah yang memaksaku. Dia mengancam bisnis grup Liu untuk memaksaku bersamanya. Aku dipaksa. Liu Yiran. Kak Feng, sekarang tak ada yang memaksaku. Asal kau mau, aku bisa langsung menikahimu, langsung menjadi istrimu. Bahkan jadi selir, aku juga rela. Liu Yiran, simpan semua tipu muslihatmu yang menjadikan itu. Tangkap mereka. 3 anggota keluarga Lin Putri, keluarga Liu melindungi pengkhianat negara, memaksa anak angkat, menggantikan anak kandung masuk militer, dihukum kumulatif, dibuang ke perbatasan, kerja paksa seumur hidup. Aku tidak mau pergi. Itu bukan tempat manusia. Feng, tolong aku. Aku kan ibumu. Lin Mo mencuri jasa militer, memfitnah orang setia, berkhianat pada negara, menyebabkan 17 prajurit gugur, kejahatan terberat, dihukum mati, eksekusi segera. Ayah, dulu kau berjanji pada ibuku Liu Chuilan. Kau bilang akan merawatku dengan baik. Kau ngomong apa? Dulu kau berjanji pada ibuku akan merawatku dengan baik. Dulu kau dan ibuku Liu Chuilan bertemu di perbatasan utara, dan kau bahkan membuang anak Wang Shurong ke sarang serigala hanya untuk menukarku, membawaku kembali, dibesarkan sebagai pewaris keluarga Lin. Hanya saja orang yang kau kirim dulu salah membawa Lin Feng kembali ke keluarga Lin 5 tahun lalu. Baru aku sendiri kembali ke keluarga Lin. Jadi adik kandungku telah lama meninggal, lebih dari 20 tahun lalu. Lin Mo yang aku dan ibu sayangi adalah anak ayah dengan wanita lain. Lin Yuanshan, kau bukan manusia. Sudah cukup keributanmu. Aku dan Cuilan saling mencintai lagi pula. Bukankah kau juga menyukaimu? Selama ini Cuilan selalu mengalah. Kau pun menikmati wibawa Nyonya Lin dan kemewahan, masih belum puas? Kau membunuh anakku. Kau menipuku 23 tahun. Kau membuatku memangku anaknya seperti permata dan anak orang lain seperti rumput. Kau pantas mati. Feng, pertimbangkan lagi. Perbatasan utara keras dan dingin, badai salju bisa mengubur baja. Aku baru perintahkan memperluas kediaman Jenderal Penjaga Negara 3 kali lipat. Kau dan Roxu juga bisa. Paman, terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, perbatasan utara membutuhkan aku dan Roxu. Baiklah, hal-hal masa lalu semua telah berlalu. Ayah dan ibumu adalah pahlawan negara Hua. Prestasimu di perbatasan utara tidak mempermalukan mereka. Melangkahlah dengan berani ke depan. Berita terbaru,
ketua grup Lin dibunuh istrinya. Wang telah dihukum dan dipenjara. Diketahui penerus grup Lin dakwaan pengkhianatan negara dihukum mati eksekusi besok siang. Putri grup Liu dakwaan menyembunyikan kejahatan dihukum 5 tahun penjara. Ayo pergi, angin perbatasan utara lebih menenangkan daripada berita ini. Baik.